Dua pilihan. Hadiah tambahan. Tingkat pernapasan Zhao Feng meningkat. Bolehkah saya bertanya kepada penjaga ketiga apa hadiahnya? Pilihan pertama adalah tambahan 100 poin pertempuran dan yang kedua adalah semua poin pertempuran Anda dibersihkan, tetapi Anda mendapatkan seni bela diri suci. Pria itu berkata, 100 poin pertempuran apa? Seni bela diri suci. Pilihan pertama bisa memberi Zhao Feng lebih banyak item karena 10 poin sudah bisa ditukar dengan satu seni bela diri peringkat puncak. Tapi pilihan kedua adalah seni bela diri suci. Tidak heran Istana Guanjun adalah salah satu faksi terkuat, bisa dengan mudah mengalahkan seni bela diri suci. Jelas, saya sarankan Anda memilih hadiah pertama karena Anda dapat menggunakan poin itu untuk mendapatkan lebih banyak item. Adapun seni bela diri suci, terlalu sulit untuk dilatih bagi mereka yang berada di bawah peringkat ke-7, bahkan beberapa peringkat ke-9 tidak dapat mempelajarinya. Penjaga ketiga menyarankan. Zhao Feng berpikir keras. Pria di depannya ini menduduki peringkat ketiga di antara Korps Guanjun dan dia adalah salah satu tangan kanan Lord Guanjun, jadi penilaiannya biasanya logis. Jika dia memilih pilihan pertama, Zhao Feng bisa mendapatkan 100 poin pertempuran lagi dan menukarnya dengan seni bela diri setengah suci dan beberapa sumber daya budidaya, sedangkan semua poin pertempurannya akan dihapus jika dia memilih pilihan kedua. Dia harus menghadapi risiko besar jika dia memilih seni bela diri suci, karena itu akan sia-sia jika dia tidak bisa melatihnya. Berpikir secara logis, pilihan pertama lebih baik tetapi itu adalah seni bela diri suci. Kesempatan untuk melampaui jalan bela diri dan memasuki jalan bela diri suci yang legendaris. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, sulit baginya untuk memutuskan. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa salah satu peraturan Istana Guanjun menyatakan bahwa mereka yang berada di bawah peringkat ke-7 tidak dapat memilih seni bela diri suci. Saya bisa memberi Anda 7 hari lagi untuk memutuskan. Guanjun Corp tiba-tiba menambahkan. Peringkat ke-7 dari jalan bela diri. Zhao Feng mengangguk, biarkan Tuhan yang membuat keputusan. Melalui misi, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ke-6. 7 hari. Jika dia berhasil menembus peringkat ke-7, Zhao Feng akan memilih pilihan kedua. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa memilih yang pertama. Setelah membuat keputusan, Zhao Feng kembali ke kamar kayunya dengan cepat. Setelah misi, pemuda tanpa batas pergi ke aula perbendaharaan untuk menukar poin pertempuran mereka dengan seni bela diri, sumber daya, dan senjata. Hanya Zhao Feng yang tersisa di dalam kamar kayunya. Sore hari itu, Zhao Yufei dan Huang Qi kembali dengan penuh kegembiraan. Zhao Yufei telah memilih seni bela diri peringkat puncak dan banyak sumber daya budidaya. Feng Hanyu dan Lei Chong keduanya menukar sebagian besar poin mereka untuk sumber daya budidaya, sementara Lei Chong menukar semua poinnya untuk sumber daya dan pil. Hahaha, rumput api dan pil kekuatan darah 1000 tahun yang langka ini akan membantuku menembus peringkat ke-7. Aku pasti akan berhasil kali ini. Lei Chong duduk bersila di kamar kayunya, wajahnya penuh kegembiraan. Rumput api 1000 tahun jauh lebih berharga daripada tanaman 1000 tahun lainnya karena mengandung lebih banyak energi daripada yang lain. Pil penguatan darah membantu memadatkan dan memurnikan kekuatan batin seseorang dan itu memberikan sejumlah bantuan kepada seseorang yang mencoba menembus peringkat ke-7. Mulai hari ini, para pemuda dari Sky Guard Battalion semuanya mulai berkultivasi. Hanya malam itu saja, banyak pemuda telah mencapai peringkat ke-5 dan ke-6. Hari kedua, hari ketiga beberapa pemuda meningkat secara dramatis. Pada hari ketiga, aura kuat keluar dari kamar Lei Chong, yang membuat para pemuda dari Batalion Pengawal Langit tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya Tuhan, apakah Lei Chong mencapai peringkat ke-7? Ekspresi pemuda itu berubah. Pada saat yang sama, ada gangguan di kamar kayu lainnya. Hari keempat, hari kelima pemuda demi pemuda keluar dari kultivasi. Saudara Lei baru berusia 17 tahun dan sudah berada di peringkat ke-7. Memang jenius. Haha, aku tidak perlu melihat wajah Feng Hanyu lagi. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Lei Chong berjalan dan merasakan kewaspadaan dan rasa hormat di mata para pemuda di dekatnya. Pada saat ini Lu Xiaoyu berjalan mendekat selamat kepada saudara Lei karena telah memasuki peringkat master bela diri. Lu Xiaoyu juga membuat beberapa peningkatan. Dia telah mencapai puncak peringkat ke-6, hanya satu langkah lagi dari peringkat ke-7. Bertukar beberapa kata, Lu Xiaoyu menarik Lei Chong ke samping dan mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Oh, Lei Chong memindai kamar kayu ke-10 setelah dia mendengar ini. Zhao Feng telah tinggal di kamarnya sejak mereka kembali dari misi dan tidak ada yang tahu apa yang telah dia terima. Hanya Zhao Yufei dan Huang Qi yang tahu bahwa Zhao Feng tidak pergi ke balai perbendaharaan untuk mendapatkan apapun. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika dia akan berkultivasi, bukankah akan lebih mudah jika dia menukar beberapa poin pertempurannya dengan sumber daya atau pil? Pada saat ini, Zhao Feng duduk di lantai saat kekuatan batin di dalam tubuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat dia bernafas, aura yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari biasanya. Beberapa hari yang lalu, dia telah memakan tanaman berumur 1000 tahun terakhir dan merasa bahwa kekuatan batinnya telah dimurnikan, tetapi Zhao Feng tidak berhasil mencapai peringkat ke-7, sebaliknya dia hanya tinggal setengah langkah lagi. Sepertinya tidak mungkin aku akan mencapai peringkat ke-7 dalam 2 hari ke depan. Zhao Feng menghela nafas. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7 sangat besar, sehingga banyak pembudidaya tetap berada di peringkat ke-6 puncak dan tidak pernah berhasil memasuki peringkat ke-7. Zhao Feng, keluarlah dan terima tantanganku. Di luar ruangan, seseorang berteriak. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan menyadari ada sekelompok orang berkumpul. Tantangan datang dari seorang pemuda dari peringkat ke-6 puncak. Untuk menerima perlakuan yang lebih baik dengan 10 penjaga langit, seseorang harus menjadi salah satu dari 10 penjaga langit. Baiklah, aku akan melatih tulangku. Zhao Feng menghadapi pemuda peringkat 6 puncak lainnya. Naga melonjak di langit. Lawan segera menggunakan skill Peak Rank Speed dan skill tinju level maksimal. Zhao Feng berdiri tegak dengan satu tangan di belakang punggungnya, lalu dia menunjuk satu jari ke arah pemuda itu. Ah, seru pemuda itu, kekuatan batin yang terkandung di satu jari itu tak terbendung dan hampir membuatnya batuk darah. Hanya dalam 2 gerakan, dia dijatuhkan oleh Zhao Feng. Kekuatan batin yang begitu kuat. Zhao Feng ini sepertinya tidak ada dalam rumor. Para pemuda di dekatnya sedikit tercengang karena kekuatan Zhao Feng dapat ditempatkan di 3 besar jika bukan 5 besar. Wah, kuat sekali. Lu Xiaoyu tertawa ringan dari tidak jauh. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda berkepala botak berpakaian perak. Zhao Feng terkejut saat dia menatap Lei Chong yang telah mencapai peringkat ke-7. Hanya dalam beberapa hari, peringkat ke-7 lainnya diproduksi. Saat mereka saling memandang, Zhao Feng bisa merasakan permusuhan dan dingin di mata satu sama lain. Hari itu di zona bandit, Lei Chong ingin mengambil bagian dari poin pertempuran Zhao Feng tetapi dia tidak berhasil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Zhao Feng tidak takut pada mereka, karena dia belum menembus peringkat ke-7. Dia perlu berdebat dengan seseorang dan melepaskan rasa frustrasinya. Bocah bernama Zhao, kamu datang pertama dalam hal poin pertempuran. Saya, Lei Chong, ingin melihat bagaimana Anda mencapainya. Cahaya melintas di mata Lei Chong. Tunggu, biarkan aku berdebat dengannya dulu. Lu Xiaoyu menantangnya lebih dulu.
Kamu bukan tandinganku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia setengah langkah lagi untuk mencapai master bela diri, kekuatan sejatinya bisa menandingi yang terakhir. Kami belum bertemu beberapa hari dan kamu menjadi sangat arogan. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat. Alis Lu Xiaoyu berkedut saat dia menggunakan keahlian terbaiknya Cloud Shattering Fist. Merusak. Zhao Feng dengan ringan berseru saat garis hijau melesat keluar dari ujung jarinya. Kekuatan batin keluar dari tubuh. Ekspresi pemuda di dekatnya berubah secara dramatis. Sua, tinju penghancur awan Lu Xiaoyu ditembus oleh gumpalan cahaya hijau dan sebuah lubang muncul di dadanya. Bagaimana? Kamu belum mencapai peringkat ke-7. Wajah Lu Xiaoyu pucat dan dia tidak bisa mempercayainya. Zhao Feng telah mengalahkan Lu Xiaoyu dalam satu gerakan. Karena Zhao Feng berada di peringkat ke-6 puncak dan jari bintangnya berada di level ke-4, serangannya setara dengan master bela diri. Zhao Feng, kekuatanmu melebihi harapanku, tetapi kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Lei Chong berkata dengan percaya diri saat dia perlahan berjalan. Setelah mencapai peringkat ke-7, kuantitas dan kualitas kekuatan batinnya telah meningkat, setiap tindakan biasa tampak mendalam. Diam dengan kata-kata yang tidak berguna, jika kamu ingin berkelahi. Maka cepatlah, kata Zhao Feng. Bagus bagus bagus. Lei Chong tertawa bukannya marah dan aura perak tiba-tiba muncul dari auranya yang menyapu ke arah Zhao Feng. Telapak angin terakhir, kekuatan batin peringkat ke-7 Lei Chong meledak dan saat telapak tangan didorong keluar, gelombang udara perak bisa terlihat. Jari bintang satu garis. Ujung jari Zhao Feng meledakkan kekuatan batin berwarna biru yang melesat di langit seperti meteor dan bertabrakan dengan telapak tangan Lei Chong. Hong, kekuatan yang diciptakan oleh keduanya menyapu lapisan debu tebal yang menelan kedua sosok itu. Peringkat ke-7, seni bela diri suci. Dalam sekejap mata, Lei Chong dan Zhao Feng telah bertukar pukulan. Kekuatan dari pukulan itu membuat para pemuda lain segera menghindarinya. Jari bintang, Zhao Feng menyerang ke depan bukannya mundur karena mata kirinya bisa menangkap perubahan kekuatan batin dan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Jari bintang Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat ke-4 dan dia bisa menembakkan puluhan sinar jari dalam sekejap. Garis-garis cahaya biru terlihat terbang kemana-mana, setiap jari berusaha untuk kesempurnaan dan kerusakan. Dalam waktu singkat, Zhao Feng dan Lei Chong setara satu sama lain. Lei Chong memiliki keunggulan dalam kultivasi yang lebih tinggi dan oleh karena itu, dia bisa menggunakan serangan jarak jauh sementara Zhao Feng memiliki jari bintang spasial, yang setara dengan serangan dari peringkat ke-7. Dalam hal kecepatan serangan, Zhao Feng sebenarnya lebih cepat dan dia yang berinisiatif. Angin terakhir memecahkan langit. Telapak tangan Lei Chong meledak dan mengirimkan penghalang angin ke arah Zhao Feng. Telapak angin misterius. Zhao Feng segera menggabungkan gambar gadis itu di benaknya. Melalui pertempuran yang dia jalani, telapak tangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua telapak tangan saling bentrok, tapi telapak tangan biru Zhao Feng tampaknya menelan semua angin dan dengan mudah menyelesaikan serangan Lei Chong. Keterampilan macam apa itu? Lei Chong tercengang, keterampilan yang dia gunakan saat itu adalah salah satu yang terbaik. Posisi angin mengalir. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi gesit dan dia tampak menari dengan angin. Dia kadang-kadang menyerang dengan telapak angin misterius dan kadang-kadang dengan jari bintang. Dum bang bang. Kedua sosok itu mengirim gelombang udara menerjang kemana-mana. 10 gerakan, 20 gerakan, 30 gerakan. Kekuatan dan keterampilan batin Zhao Feng menjadi lebih terasa. Menghadapi master bela diri telah memicu potensi di Zhao Feng. Tanpa disadari, jari bintangnya telah sepenuhnya terkonsolidasi di puncak tingkat ke-4 dan teknik dinding logamnya juga telah mendekati tahap akhir tingkat ke-5. Ini memungkinkan dia untuk melawan seorang master bela diri secara langsung dan tidak kalah. Setelah 100 atau lebih bergerak, keduanya merasa sedikit kembung. Zhao Feng merasakan kekuatan batinnya menjadi lebih murni dan memiliki perasaan kacau. Ini, Zhao Feng merasa kultivasinya melangkah lebih jauh dan dia perlahan mulai menembus penghalang terakhir. Sparring hari ini berhenti di sini. Sosok Zhao Feng segera meninggalkan lingkaran pertempuran dan dia kembali ke kamar kayunya. Lei Chong tidak bisa menang sama sekali dan dia juga merasa sedikit lelah. Dia menyadari bahwa ini karena kultivasinya belum stabil. Di sebuah rumah kayu yang jauh, Feng hanya berdiri di sana menonton. Kakak Feng, apa pendapatmu tentang pertempuran itu? Seorang pemuda bertanya. Lei Chong baru saja mencapai peringkat ke-7 dan dia sangat tidak berguna. Adapun Zhao Feng, dia mungkin bisa mengancamku jika dia mencapai peringkat ke-7. Ekspresi Feng hanya tenang. Pada saat ini, aura yang datang darinya sepertinya mendekati puncak peringkat ke-7. Jelas bahwa dia telah meningkat sejak misi. Di dalam ruangan kayu, Zhao Feng duduk bersila dan dia mulai mengedarkan kekuatan batinnya. Melalui pertempuran, potensinya telah menyala. Pada saat ini, dia bahkan merasakan kekuatan batinnya mengaum dengan kuat saat melintasi tubuhnya. Baik kualitas maupun kuantitasnya meningkat pesat. Malam itu, kekuatan batin Zhao Feng mencoba keluar dari tubuhnya dan dia akhirnya bisa memadatkannya. Karena dia memiliki pengalaman membuat kekuatan batinnya meninggalkan tubuhnya karena jari bintang, dia berhasil menerobos. Itu berhasil. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dia membuka telapak tangannya. Sebuah cahaya hijau cahaya melompat keluar dan kemudian kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk benar-benar meledakkan kekuatan batinnya dan mengirim seniman bela diri terbang. Baru saat itulah Zhao Feng menyadari betapa kuatnya peringkat ke-7. Zhao Feng hanya butuh 1 hari untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan, bahkan melebihi Lei Chong. Jika dia menggunakan jari bintangnya, kekuatan akan berada di seluruh tingkat yang lebih tinggi. Saat kultivasinya meningkat, teknik dinding logamnya juga telah mencapai puncak peringkat ke-5. Teknik dinding logam dibagi menjadi 7 tingkat dan tingkat ke-6 dapat membentuk penghalang menggunakan kekuatan batin, yang bahkan peringkat ke-7 dan ke-8 akan sulit untuk ditembus. Menurut apa yang tertulis, jika seseorang mencapai tingkat ke-7, tubuh mereka akan sempurna. Memikirkannya sekarang, Zhao Feng berpikir ada sesuatu yang salah karena pada tingkat itu akan melampaui batas tubuh manusia kecuali masih ada celah antara tingkat ke-6 dan ke-7. Mata Zhao Feng berbinar saat dia memikirkan kakek Zhao Yufei, lelaki tua bertangan satu. Ketika mereka bertukar, saya orang tua itu mungkin juga mengubah sesuatu tentang teknik dinding logam, seperti bagaimana dia menyimpan kembali informasi. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini karena dia telah menembus peringkat ke-7 dan dia bisa memilih hadiahnya. Seni bela diri suci. Sepertinya inilah yang Tuhan putuskan untukku. Zhao Feng menekan kegembiraannya. Hari ini adalah hari yang dia butuhkan untuk menjawab penjaga ketiga. Bangunan di tengah lapangan. Kamu telah memutuskan untuk memilih seni bela diri suci. Penjaga ketiga sedikit terkejut saat dia menatap Zhao Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan mampu mencapai peringkat ke-7 dan memasuki jajaran master bela diri dalam waktu sesingkat itu. Ya, nada suara Zhao Feng sangat menentukan. Oke, ikuti aku. Guanjun Kor tidak banyak bicara saat dia memimpin Zhao Feng ke aula perbendaharaan. Aula perbendaharaan adalah tempat suci istana Guanjun. Selalu ada 2 master bela diri dari peringkat ke-9 yang mengawasi tempat itu dan untuk membuka perpustakaan seni bela diri suci, kedua master bela diri peringkat ke-9 harus setuju. Buka perpustakaan seni bela diri suci.
Keduanya sedikit tercengang. Di Istana Guanjun, seseorang harus memiliki persetujuan pribadi dari Lord Guanjun. Buka perpustakaan seni bela diri suci. Penjaga ketiga mengeluarkan token perak dan emas gelap. Perintah Tuan Guanjun. Dua master bela diri dari peringkat ke-9 segera membungkuk. Token perak dan emas mewakili Lord Guanjun sendiri. Selanjutnya, pengawal ketiga adalah dari 3 teratas korps Guanjun dan dia mengawasi batalion pengawal langit, karena Lord Guanjun sedang bermeditasi di tempat terpencil. Statusnya bisa dilihat saat dia mengeluarkan token. Dua peringkat ke-9 memimpin jalan ke gedung perak metalik gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki jendela, hanya memiliki pintu hitam murni yang memiliki lubang di tengahnya. Penjaga ketiga berjalan ke pintu dan meletakkan token Guanjun ke dalamnya. Weng, pintu hitam murni perlahan terbuka dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Kamu hanya bisa memilih satu seni bela diri suci. Penjaga ketiga membawa Zhao Feng masuk lalu menutup pintu. Itu ruangan gelap, ada slip batu giok cerah, sekitar 20 dari mereka dan mereka memiliki nama seni bela diri pada mereka. Teknik angin ilusi, telapak dewa darah, cakar iblis surgawi, tangan dominasi langit, teknik dinding perak. Setiap slip batu giok mewakili seni bela diri suci. Setelah Anda memutuskan yang mana yang Anda inginkan, Anda dapat mengambil satu dan meminjamnya selama 7 hari kemudian mengirimkannya kembali setelah itu. Apa yang Anda peroleh semuanya tergantung pada pencerahan dan kebijaksanaan Anda. Guanjun Corp memberitahunya. Zhao Feng tahu bahwa slip ini hanyalah ringkasan dari keterampilan yang sebenarnya harus diambil dari tempat lain. Tidak banyak seni bela diri suci di ruangan itu, tetapi semuanya lengkap. Teknik angin ilusi sosok seseorang berubah menjadi angin dan menciptakan doppelganger. Level tinggi dapat membuat 9 doppelganger. Persyaratan minimum peringkat ke-7. Blood God Palem melarutkan daging musuh ke dalam air dan mampu membentuk racun yang mematikan. Cakar iblis surgawi cakar iblis yang dapat merobek logam menjadi berkeping-keping. Ketika dilatih ke puncak, itu dapat menghancurkan item yang tak terbatas. Hati Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bergetar ketika dia melihat deskripsinya. Dibandingkan dengan ini, seni bela diri yang dia pelajari sebelumnya seperti permainan anak-anak. Tiba-tiba, Zhao Feng melihat nama slip batu giok bernama teknik dinding perak. Teknik dinding perak. Zhao Feng dibanjiri dengan sukacita. Teknik dinding logamnya dikatakan sebagai versi sederhana dari teknik dinding perak. Teknik dinding perak teknik penguatan tubuh yang meningkatkan kekuatan dan pertahanan pelatih. Setelah dilatih ke puncaknya, tubuh bahkan tidak akan meleleh dalam api dan melebihi batas tubuh manusia. Melihat deskripsinya, teknik dinding logam mirip dengan teknik dinding perak tetapi yang terakhir lebih kuat. Melebihi batas tubuh manusia. Pikiran macam apa itu? Menurut apa yang Zhao Feng ketahui, jika tubuh seseorang mencapai puncaknya, seseorang dapat langsung melangkah ke jalan bela diri suci hanya dengan kekuatan tubuh saja. Ini mirip dengan puncak level kelima teknik dinding logam, hanya otot mereka saja yang bisa melawan peringkat kelima atau keenam. Teknik dinding perak adalah cara yang sama, seseorang dapat menggunakan otot mereka sendiri dan bertarung melawan para pembudidaya dari jalur bela diri suci. Tidak heran itu adalah teknik penguatan tubuh tingkat suci. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke slip batu giok lainnya. Teknik dinding perak. Zhao Feng memindai teknik dan dia menemukan bahwa keterampilan ofensif mengambil mayoritas. Hanya ada 2 teknik penguatan tubuh termasuk teknik dinding perak. Keterampilan ofensif dan kecepatan pasti tidak mudah dipelajari. Zhao Feng berpikir diam-diam. Di dalam dimensi mata kirinya, dia memiliki telapak angin misterius dan 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap: posisi angin mengalir, posisi tornado, posisi angin sebagian, dan posisi angin terbakar. Hanya seni bela diri suci ini saja yang akan membutuhkan waktu lama bagi Zhao Feng untuk belajar, jadi dia dengan cepat mengambil slip batu giok yang mewakili teknik dinding perak ketika dia memikirkan segalanya. Kamu memilih teknik dinding perak. Penjaga ketiga sedikit terkejut. Dia telah membawa orang lain ke sini sebelumnya dan mereka semua mengambil keterampilan ofensif seperti Bloody God Palem dan Heavenly Demonic Claw. Jika mereka mempelajari keterampilan ini, mereka akan dapat mengalahkan semua pembudidaya lain dengan peringkat yang sama, tetapi tidak ada orang yang bisa mempelajarinya. Ya, Zhao Feng sangat menentukan. Dia memilih keterampilan ini setelah banyak berpikir. Sangat mudah untuk mempelajari teknik penguatan tubuh suci, tetapi kesulitannya meningkat secara signifikan di kemudian hari dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Guanjun Corp memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengagumi keputusan Zhao Feng karena tubuh adalah dasar dari kultivasi. Seseorang hanya akan dapat melatih keterampilan lain jika tubuh mereka mengizinkannya. Setelah mengkonfirmasi keterampilannya, penjaga ketiga memberikan buku tulisan tangan kepada Zhao Feng. Membukanya, Zhao Feng melihat isinya mirip dengan teknik dinding logam tetapi lebih mendalam dan mendalam. Meskipun ini hanya salinan tulisan tangan, kamu masih harus mengembalikannya dalam 7 hari. Anda tidak boleh memberikan teknik ini kepada orang lain atau Istana Guanjun akan melumpuhkan kultivasi Anda. Guanjun Corp memperingatkan. Dipahami, tapi saya tidak perlu membawa buku ini kembali. Zhao Feng berkata dengan tenang. Saat dia berkata begitu, dia menatap buku itu dan membalik halamannya dengan cepat. Dalam sekejap, isinya disalin ke dalam pikiran Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan buku tulisan tangan itu kembali ke penjaga ketiga. Kamu, pengawal ketiga sedikit bingung. Aku sudah menghafalnya. Zhao Feng tersenyum. Monster macam apa dia? Sok dan setrum bisa dilihat di mata pengawal ketiga. Dia telah melihat orang-orang jenius yang bisa menghafal apapun yang mereka lihat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghafal seluruh buku. Lagi pula, buku itu berisi gambar dan frasa yang rumit. Satu perbedaan saja bisa mengakibatkan kehancuran. Bahkan para jenius yang bisa menghafal apa yang mereka lihat dalam sekali jalan akan melihatnya berulang-ulang. Apakah kamu yakin sudah menghafal semuanya? Hehe, aku yakin adik kecil Bei akan tertarik. Guanjun Corp mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya dan tertawa pendek. Dia percaya bahwa Zhao Feng telah menghafalnya karena tidak ada yang bisa menahan godaan dari seni bela diri suci. Setelah meninggalkan balai perbendaharaan, Zhao Feng kembali ke batalion penjaga langit. Begitu dia sampai di dekat kamar kayunya, Zhao Yufei dan Huang Qi menatapnya dengan penuh harap. Saudara Feng, apa yang kamu dapatkan di balai perbendaharaan? Zhao Yufei berkedip dan sangat penasaran. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng telah mendapatkan poin pertempuran terbanyak dalam misi sehingga dia mendapat hadiah tambahan. Rahasia, Zhao Feng tersenyum misterius dan dia kembali ke kamar kayunya. Dia tidak ingin semua orang tahu bahwa dia memiliki seni bela diri suci. Di dalam ruangan kayu, Zhao Feng duduk bersila dan isi teknik dinding perak muncul di benaknya. Dia mempelajarinya sambil membandingkannya dengan teknik dinding logam pada saat yang sama. Teknik dinding logam memang hanya versi sederhana dari teknik dinding perak. Kegembiraan bersinar di mata Zhao Feng. Semakin banyak, semakin baik baginya karena keterampilan baru sulit dipelajari. Tetapi karena dia telah mempelajari teknik dinding logam, dia memiliki dasar yang kuat dan oleh karena itu, lebih mudah untuk dilatih. Teknik dinding perak dibagi menjadi 11 level. 3 level pertama mirip dengan teknik dinding logam dengan memperkuat kulit sebagai fokusnya. Level keempat hingga ke-6 berfokus pada penguatan tulang L, yang meningkatkan ofensif dan kekuatan pelatih. Tingkat ke-7 hingga ke-9 berfokus pada penguatan organ dan memicu potensi tubuh seseorang.
Seseorang dapat membentuk penghalang dari kekuatan dalam yang dapat memblokir panah dari 10.000 pemanah. Tingkat ke-10 perubahan total tulang dan darah, menerobos ke jalan bela diri suci. Membaca sampai di sini, Zhao Feng tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Tingkat ke-10 sudah memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan bela diri suci. Tingkat ke-11 tubuh kesempurnaan, hampir tidak bisa dihancurkan. Zhao Feng menahan napas saat membaca ini lalu membandingkannya dengan teknik dinding logam tingkat ke-7. Sepertinya teknik tembok logam dari orang tua bertangan satu itu memiliki masalah karena kehilangan setidaknya 3 level dan seni bela diri tingkat tinggi tidak dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan bela diri suci. Zhao Feng menganalisis. Dia bahkan curiga bahwa lelaki tua itu memiliki teknik dinding perak, tetapi dia hanya takut untuk mengeluarkannya. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, dia tidak bisa diganggu untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai melatih teknik dinding perak. Zhao Feng hanya menggunakan 3 jam untuk dengan mudah berhasil melatih 3 level pertama dan dia tidak bisa menjelaskan betapa senangnya dia. Itu 3 tingkat yang sama dengan teknik dinding logam, tetapi lebih dalam. Dari tingkat keempat, perbedaan antara keduanya menjadi lebih besar. Level keempat hingga keenam teknik dinding perak sama dengan peringkat keempat hingga keenam dari jalur bela diri masing-masing tidak seperti teknik dinding logam, di mana peningkatan level memiliki celah besar. Malam hari kedua, Zhao Feng berhasil mencapai tingkat kelima teknik dinding perak dan kemajuannya melambat. Tetapi karena Zhao Feng memiliki teknik dinding logam sebagai fondasinya, dia masih mencapai tingkat ke-6 dalam 3 hari ke depan. Teknik tembok perak tingkat ke-6, saya bisa memusnahkan siapapun di bawah peringkat ke-7 dan saya bahkan menantang master bela diri dari peringkat ke-7 hanya dengan otot saya saja. Mata Zhao Feng berbinar dan senyum muncul di bibirnya. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 1,5 karena kekuatan batin dan seni bela diri semuanya menggunakan tubuh sebagai dasarnya. Setelah mencapai level ke-6, kemajuannya sangat lambat sehingga secara teknis berhenti. Zhao Feng mengerti bahwa fondasi teknik dinding logam semuanya telah habis. Untuk meningkatkan teknik ini, sekarang dia harus benar-benar bekerja. Zhao Feng menghela nafas dan menguap. Dia telah berlatih selama beberapa hari dan ketika dia keluar, dia menemukan bahwa situasinya telah berubah di batalion pengawal langit. Tenda tempat tinggal Zhao Yufei telah menghilang, meninggalkan milik Huang Qi. 2 hari yang lalu, Nona Yufei telah mencapai 5 besar dari 10 penjaga langit dan Lu Xiaoyu telah mencapai 3 besar. Selain itu, 2 lagi dari 10 penjaga langit asli telah diganti. Huang Qi merangkum situasinya. Misi pembunuhan telah mengubah situasi 10 penjaga langit karena beberapa pemuda telah menerima hadiah yang bagus, yang memungkinkan mereka meningkat dengan pesat. Namun, tidak ada yang menantang Zhao Feng karena dia telah melawan Lei Chong dengan hasil imbang beberapa hari yang lalu dan dikatakan berada di peringkat ketiga. Oh ya, kamu harus berhati-hati. Lei Chong akan keluar dari pelatihan hari ini dan saya mendengar bahwa dia ingin berdebat dengan Anda lagi. Huang Qi memperingatkan. Lei Chong. Zhao Feng tersenyum dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Kultivasinya telah ditekan ke peringkat ke-6 puncak, jadi Huang Qi tidak tahu bahwa dia telah menerobos. Teknik kayu layunya telah mencapai level maksimal, yang memungkinkannya bahkan memalsukan kematian. Segera, Zhao Feng tiba di ruang kayu kelima dan berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei memang membuat beberapa peningkatan besar, berlatih dalam 3 seni bela diri peringkat puncak yang berbeda, yang masing-masing menyerang, bertahan, dan memperkuat tubuh. Zhao Yufei mempelajari keterampilan dan meningkat dalam cara kultivasi lebih cepat daripada yang lain. Setelah misi, dia mengasah keterampilannya dan potensinya telah menyala, yang memungkinkannya mencapai puncak peringkat ke-6. Saat keduanya berdebat, 2 pemuda berusia 15 hingga 16 tahun tiba di pintu masuk batalion pengawal langit. Ada pemula yang tiba di batalion penjaga langit. Beberapa pemuda penasaran. Keduanya berbeda, yang satu tampan dan mudah berinteraksi, sementara yang lain tanpa ekspresi. Tuan akan keluar dalam setengah bulan, saya ingin tahu berapa banyak dari batalion pengawal langit yang akan dia pilih. Kata pemuda sosial. Pemuda tanpa ekspresi itu hanya mendengarkan dan tidak menjawab. Keduanya berjalan bahu-membahu dan tiba di depan 10 penjaga langit. Kakak ke-6, apakah kamu tidak ingin melihat para elit dari 10 penjaga langit? Pemuda interaktif itu bertanya. Tidak, kata pemuda tanpa ekspresi. Ah, kamu terlalu lugas. Senyum ringan muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Siapa yang berani sombong di sini? Lei Chong kebetulan berjalan keluar dari kamar kedua dan mendengar ini. ZZ peringkat ke-7, begitu-begitu. Pemuda yang banyak bicara itu berkata dengan main-main. Aku akan melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Lei Chong mengirim telapak tangan dengan cincin kekuatan batin di dalamnya ke arah 2 pemuda itu. Jika mereka adalah seniman bela diri, langkah ini saja akan membuat mereka terbang. Namun, keduanya tidak bergerak sama sekali. Bodoh amat. Pemuda tanpa ekspresi itu berdiri diam saat dia melepaskan kekuatan batin berwarna perunggu yang merobek serangan Lei Chong menjadi serpihan. Ledakan. Tubuh Lei Chong dikirim terbang dan dengan kerak, ruang kayu di belakangnya juga hancur. Super Genius Bay. Ledakan. Suara keras itu segera membuat para pemuda lain dari batalion pengawal langit khawatir. Siapa mereka berdua? Mereka mengirim Lei Chong terbang dalam satu pukulan. Apakah mereka tidak tahu bahwa menghancurkan rumah kayu itu melanggar aturan? Beberapa pemuda terkejut. Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama khawatir dengan hal ini. Ketika mereka keluar, mereka melihat bahwa rumah kayu milik Lei Chong telah hancur dan Lei Chong sendiri baru saja berhasil menyingkirkan kayu yang menutupi dirinya. Apakah kalian berdua tidak takut dengan hukuman dari batalion penjaga langit? Lei Chong menyeka darah yang bocor dari mulutnya. Kami bukan dari batalion pengawal langit. Pemuda tampan itu melengkungkan bibirnya sementara pemuda tanpa ekspresi tetap tanpa ekspresi. Angin terakhir menghancurkan langit. Lei Chong sekali lagi meledakkan kekuatan batinnya dan menembak ke arah 2 orang asing itu. Langkah ini mengandung kekuatan penuhnya dan itu bisa dengan mudah membunuh para pembudidaya dari peringkat ke-6. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda yang gembira itu tertawa lembut dan dia mengirim putaran kekuatan batin putih ke arah serangan itu dan menyelesaikannya dengan mudah. Ah, Lei Chong merasakan tubuhnya bergerak maju tanpa melakukan apa-apa, jadi dia segera mengedarkan kekuatan batinnya dan mencoba mundur. Hehe, turun. Pemuda itu memutar tangannya sekali lagi dan Lei Chong merasakan kekuatan isap di bawahnya yang menariknya ke bawah. Celepuk. Lei Chong jatuh tepat dan dia ditendang terbang oleh pemuda itu. Aye, sepertinya tidak ada jenius di dalam batalion penjaga langit. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Aku mengatakan itu. Pemuda tanpa ekspresi mengatakan itu, tetapi apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan aku mengatakan itu? Kamulah yang memaksaku untuk datang ke sini. Pemuda lainnya sedikit menegang. Pertarungan telah dimulai dan berakhir dalam sekejap. Para pemuda yang menonton dari batalion pengawal langit menarik napas dingin. Lei Chong peringkat nomor 2 telah dikalahkan ini dengan mudah. Keterampilan yang baru saja dia gunakan telah melampaui seni bela diri peringkat puncak, mungkinkah? Zhao Feng sedikit tercengang. Dia yakin bahwa skill yang baru saja digunakan oleh pemuda yang ceria itu setidaknya berada pada level setengah suci. Siapa bilang batalion pengawal langit lemah? Suara dingin yang jernih datang dari sebuah ruangan kayu di samping. Sosok cantik berambut perak muncul.
Feng Hanyu. Ekspresi kegembiraan muncul pada para pemuda dari Batalion Pengawal Langit. Feng Hanyu menduduki peringkat pertama di antara 10 penjaga langit dan dia telah mencapai peringkat ke-7 jauh sebelum Lei Chong. Dan dia telah mengalahkan Lei Chong ketika dia mencapai peringkat ke-7 dalam 10 gerakan. Tampaknya ada semacam kejeniusan setidaknya. Pemuda yang banyak bicara itu tertawa saat dia menilai Feng Hanyu. Feng Hanyu mulai bersinar perak saat rambutnya tertiup angin. Cheng, Sua, kedua pemuda itu segera berpapasan dan dengan keras, mereka membuat lubang tempat mereka berdiri. Sikap ilusi langit. Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan sosoknya menjadi seperti bulan, tidak realistis dan cepat. Teknik turbin angin. Pemuda lainnya berdiri diam dan mengatupkan kedua tangannya. Saat dia melakukannya, tornado muncul. Apa? Feng Hanyu merasa tubuhnya ditarik paksa oleh suatu kekuatan. Teknik macam apa ini? Seni bela diri suci saya yang tidak lengkap tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan. Pemuda sosial membuat dua tindakan mengiris dengan tangannya dan tornado berubah menjadi lingkaran dan lingkaran yang mencoba menahan Feng Hanyu. Irisan surgawi bulan ilusi. Feng Hanyu berteriak dan cahaya perak dingin muncul di lengannya yang berubah menjadi pedang dan bertabrakan dengan serangan musuh. Kedua kekuatan itu saling menggigit sesaat sebelum energi yang tersisa meniup semuanya. Akhirnya, pemuda sosial telah menghancurkan seni bela diri setengah suci Feng Hanyu karena dia memiliki kekuatan batin yang lebih dalam. Bangku gereja. Tubuh Feng Hanyu terlempar sejauh 7 hingga 8 meter dan wajahnya sangat pucat bahkan seni bela diri setengah suci tidak memengaruhinya. Mungkinkah dia melatih seni bela diri suci? Tidak buruk, kamu berhasil mempertahankan 20 gerakan denganku. Pemuda yang menang memiliki kekaguman di matanya. Pada saat ini, auranya sepenuhnya dilepaskan dan dia membuat Lei Chong dan Feng Hanyu sulit bernapas. Pangkat ke-8 dari jalan bela diri, seru Lei Chong. Kultivasi pemuda sosial telah melampaui semua orang di Batalion Pengawal Langit. Pangkat ke-8 dari jalur bela diri, dan puncak peringkat ke-8. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pemuda tanpa ekspresi lainnya telah mencapai puncak peringkat ke-8. Sulit membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun yang hampir mencapai peringkat ke-9. Peringkat ke-9 sudah menjadi puncaknya karena jalur bela diri suci hanyalah sebuah legenda. Siapa kamu? Feng Hanyu memandang keduanya dengan waspada. Saya Nan Gongfan dan ini adalah saudara ke-6 saya, Bei Moi. Pemuda yang banyak bicara itu diperkenalkan. Nan Gonefgan, Bei Moi. Para pemuda bahkan belum pernah mendengar tentang mereka, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal para jenius seperti itu di Istana Guanjun. Saudara Nan Gongfan dan saudara Bei, apa yang membawamu ke sini? Dari gedung terdengar suara. Sebelum orang-orang bisa bereaksi, penjaga ketiga muncul. Kakak, Nan Gongfan dan Bei Moi keduanya membungkuk. Kakak, penjaga ketiga adalah kakak laki-laki dari keduanya. Lei Chong dan rekan, hampir menelan lidah mereka. Keduanya adalah murid Lord Guanjun. Pengawal ketiga memberitahu Batalion Pengawal Langit. Murid Tuhan Guanjun. Gelombang kekaguman, kecemburuan, dan kecemburuan bergetar di hati mereka. Tidak heran mereka begitu kuat. Mereka adalah murid Lord Guanjun. Banyak jenius menghela nafas lega. Saya mendengar bahwa guru akan datang dalam waktu setengah bulan untuk menemukan murid di Batalion Penjaga Langit. Jadi kami datang untuk memeriksa mereka. Nan Gongfan berkata sambil tersenyum sementara Bei Moi di sebelahnya tanpa ekspresi seperti biasanya. Saudara Bei, kami memiliki satu orang yang mungkin mengalahkanmu dalam aspek tertentu. Penjaga ketiga memiliki senyum misterius. Mendengar ini, minat segera muncul di wajah Nan Gongfan dan Bei Moi. Wei Hao. Bei Moi berbalik dan mengamati wajah para jenius di lapangan. Di mata mereka, hanya Feng Hanyu yang begitu-begitu. Zhao Feng. Mata penjaga ketiga beralih ke Zhao Feng tidak jauh. Apa yang pengawal ketiga inginkan dariku? Zhao Feng berjalan ke depan dengan ekspresi aneh. Dia, Nan Gongfan dan Bei Moi keduanya menatapnya, yang membuat Zhao Feng merasakan banyak tekanan. Saudara Bei, meskipun bakatmu bagus dan ingatanmu bagus, Zhao Feng mungkin lebih baik. Kata penjaga ketiga. Hehe, benarkah? Nan Gongfan bertanya dengan penuh semangat. Keduanya tampak seolah-olah mereka ingin seseorang untuk mengalahkan saudara mereka ini. Ya, bakat Bei Moi hanya gila, itu telah mencapai tingkat di mana mereka berdua cemburu dan iri. Dalam hal mendapatkan pencerahan dan bakat, Bei Moi telah melampaui mereka terlalu banyak. Sekarang mereka akhirnya menemukan seseorang yang mungkin bisa melebihi Bei Moi dalam hal ingatan, mereka jelas tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku tidak percaya. Bei Moi dengan santai mengucapkan 3 kata ini. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Nan Gongfan tampak bersemangat, meskipun dia tidak begitu percaya diri. Segera, mereka memasuki gedung di tengah lapangan. Penjaga ketiga segera mengeluarkan sebuah buku dan membantingnya ke atas meja. Ini adalah nama seni bela diri setengah suci merokok langkah transparan. Seni bela diri setengah suci. Mata Zhao Feng berbinar. Kalian berdua belum mempelajari keterampilan ini dengan benar. Matanya mengamati Zhao Feng dan Bei Moi. Tidak, keduanya sama-sama menggelengkan kepala. Kalian berdua menggunakan kecepatan tercepat untuk menghafal isinya. Pengawal ketiga mengumumkan, aku pergi dulu. Bei Moi mengambil alih buku itu dan membalik halamannya. Sepanjang waktu, dia tampak seperti patung batu. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk merebus teh nanti, Bei Moi selesai kamu bisa mengujiku dalam hal apa saja. Biarkan aku mengujimu. Nan Gongfan menyambar buku itu dan Hari memilih beberapa tempat secara acak di mana Bei Moi merespons dengan segera dan benar. Penampilan ini mengejutkan Zhao Feng. Sejak dia bergabung dengan mata misterius, ini adalah jenius pertama yang dia lihat yang bisa menghafal apa saja hanya dengan melihatnya sekali. Zhao Feng, giliranmu, kata penjaga ketiga. Zhao Feng mengangguk dan mengambil buku langkah transparan merokok. Sua. Sekitar 10 napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan buku itu selesai. Secepat ini, Bei Moi dan Nan Gongfan terkejut dan curiga. Keduanya memilih poin kompleks dalam buku itu, tetapi Zhao Feng telah menghafalnya dengan sempurna. Terlalu kuat, ingatannya telah melampaui saudara Bei Moi. Nan Gongfan bersemangat dan sepertinya itu adalah pencapaian seseorang untuk mengalahkan Bei Moi. Aku tidak percaya. Mata Bei Moi mengamati penjaga ketiga dan Zhao Feng, berpikir bahwa keduanya mungkin bekerja sama untuk menipunya. Lalu bagaimana kamu ingin membuktikannya? Penjaga ketiga bertanya balik. Pak, Bei Moi mengeluarkan sebuah buku dan berkata dengan santai seni bela diri setengah suci, teknik pernapasan kembali. Tawar-menawar yang baik, seni bela diri peringkat setengah suci, teknik pernapasan kembali. Bei Moi membanting buku ini ke atas meja. Seni bela diri setengah suci lainnya dan kekuatan batin juga. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat ini, tanpa menggunakan sedikit energi, dia telah mendapatkan skill kecepatan setengah suci dan sekarang, dia mendapatkan satu kekuatan dalam. Kedua keterampilan itu semuanya berguna bagi Zhao Feng karena langkah mikro ringan miliknya hanyalah seni bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika dia memiliki bantuan teknik pernapasan persimpangan udara, itu hanya sebanding dengan seni bela diri peringkat puncak. Adapun skill inner strength, lively floating fairy milik Zhao Feng, dengan bantuan air crossing breathing teknik, sebanding dengan seni bela diri setengah suci dan yang dikeluarkan Bei Moi sudah berada di peringkat setengah suci.
Ini adalah keterampilan yang saya ambil dari seorang kultivator peringkat ke-9 setelah saya membunuhnya. Bahkan aku belum membacanya, jika kamu masih bisa menghafalnya dalam waktu singkat seperti sebelumnya, maka kamu menang. Kata Bei Moi, membunuh seorang kultivator dari peringkat ke-9. Zhao Feng terkejut saat dia menatap pemuda tanpa ekspresi di depannya. Seberapa kuat dia? Yang aneh adalah bahwa penjaga ketiga dan Nan Gongfan sama sekali tidak curiga padanya. Tapi sedikit dan hanya samar, Zhao Feng melihat kecemburuan di mata Nan Gongfan. Jelas bahwa meskipun mereka memiliki guru yang sama, pengawal ketiga dan Nan Gongfan sama-sama iri dengan bakat Bei Moi. Sekarang mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Bei Moi dalam aspek tertentu. Mereka jelas senang. Apakah kamu takut? Senyum tipis muncul di bibir Bei Moi. Dia tidak percaya ada orang di istana Guanjun yang bisa mengalahkannya dalam hal menghafal. Dia yakin bahwa Zhao Feng telah merencanakan ini dengan pengawal ketiga untuk menipunya. Tentu, Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Mungkin seni bela diri setengah suci peringkat tidak berharga untuk pengawal ketiga dan Bei Moi karena mereka adalah murid dari Lord Guanjun, tapi itu untuk Zhao Feng. Setelah dia menerimanya, Zhao Feng segera membaca isi dari teknik nafas pengembalian. Sua. Saat Zhao Feng menyapu halaman, lampu hijau samar muncul di mata kirinya. Tapi tidak memperhatikannya karena aura yang dilepaskannya sama persis dengan tubuh Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng melemparkan buku itu kembali ke meja dan menghela napas uji aku. Biarkan aku yang melakukannya. Kejutan dan kecurigaan muncul di mata Bei Moi, jadi dia mengambil buku itu dan memilih beberapa tempat. Zhao Feng segera menjawab tanpa ragu dan menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Hehe, kakak Bei, kamu kalah. Nan Gongfan tidak bisa menjelaskan kegembiraan di hatinya. Sepertinya kakak Bei terkadang juga kalah. Ekspresi kepuasan muncul di wajah pengawal ketiga karena Zhao Feng berada di batalion pengawal langit, yang berada di bawah kendalinya. Tapi orang yang paling bahagia sebenarnya adalah Zhao Feng. Tanpa menggunakan energi sama sekali, dia mendapatkan 2 seni bela diri peringkat setengah suci. Di mana lagi dia bisa menemukan hal-hal seperti ini? Hanya Bei Moi yang memasang wajah muram. Bagaimanapun, dia hanya seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun dan dia belum pernah menerima kritik sebelumnya. Zhao Feng bahkan melihat cahaya dingin di matanya, jelas bahwa Zhao Feng meninggalkan bekas di hati Bei Moi. Apakah layak untuk menyinggung seorang jenius super untuk 2 seni bela diri setengah peringkat suci? Zhao Feng berpikir dalam-dalam. Kehilangan adalah untuk mendapatkan, semuanya memiliki harga. Memori tidak berarti Anda bisa mendapatkan wawasan. Saya pergi. Bei Moi berdiri dan pergi sendiri. Nan Gongfan dan pengawal ketiga bertukar pandang, mereka senang melihat Bei Moi kalah. Zhao Feng kemudian bangkit dan kembali ke kamar kayunya. Menutup matanya, teknik nafas kembali dan langkah transparan merokok muncul di benaknya. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat kedua skill itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh seni bela diri setengah suci. Dia pertama kali melihat teknik mengembalikan nafas, yang merupakan keterampilan kekuatan batin. Semakin dalam keterampilan kekuatan batin, semakin kompleks untuk dipelajari dan dilatih dan itu berbahaya karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana. Tapi bagi Zhao Feng, itu jauh lebih mudah karena mata kirinya. Pada saat ini, dia membuka kemampuan mata kirinya dan perasaan panas yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng bisa melihat aliran darah dan kekuatan batin di tubuhnya. Kekuatan ini mirip dengan penglihatan batin yang legendaris, yang hanya bisa dicapai pada puncak peringkat ke-9, tetapi penglihatannya bahkan lebih jelas. Hanya dalam beberapa jam, Zhao Feng telah memasuki tahap awal teknik pernapasan kembali. Bahkan Bei Moi akan terkejut jika dia melihat ini. Teknik nafas pengembalian memadatkan kekuatan batin dengan kualitas terbaik untuk membentuk yang lebih kuat. Skill ini memungkinkan seseorang untuk menyimpan lebih banyak inner strength dari biasanya. Keterampilan kekuatan batin ini sangat kuat. Zhao Feng merasa suaranya sedikit bergetar. Keuntungan mengembalikan nafas adalah bahwa di bawah kondensasi kekuatan batin lain dengan kualitas lebih tinggi dan kuantitas lebih rendah terbentuk. Oleh karena itu seseorang dapat menyimpan lebih banyak. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah memadatkan gelembung kecil kekuatan batin udara pengembalian dan kekuatannya dengan mudah melebihi teknik pernapasan penyeberangan udaranya. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan batin pengembalian nafas dapat melarutkan kekuatan batin orang lain. Kekuatan batin asli Zhao Feng dari teknik pernapasan penyeberangan udara perlahan-lahan dilahap dan diubah. Seiring berjalannya waktu, kekuatan batin nafas pengembalian menjadi lebih kuat juga. Suatu hari dan malam kemudian, semua kekuatan batin asli Zhao Feng telah diubah menjadi kekuatan batin mengembalikan nafas. Kekuatan batin yang baru membentuk lapisan hijau begitu cepat sehingga Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan batin nafas kembaliku menyerap kekuatan batin lainnya dan mengubahnya menjadi milikku oleh karena itu, atributnya sama seperti sebelumnya. Zhao Feng menemukan titik ini dan dia sangat bersemangat. Dengan cara ini, kekuatan batin nafas pengembaliannya dapat digunakan dengan very terapung ringan dan meskipun efeknya mungkin hanya 80 hingga 90% dari sebelumnya, itu memiliki kuantitas dan kualitas yang lebih besar. Setelah teknik pengembalian nafas dimulai, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan batinnya lebih kuat dari Lei Chong setidaknya setengahnya dan ini dia baru mulai mempelajarinya. Selanjutnya, dia mulai mempelajari langkah transparan merokoknya di luar. Seni bela diri setengah suci ini sangat mirip dengan langkah mikro ringan miliknya. Merokok transparan langkah seringan asap. Ketika dilatih ke level rendah, seseorang bisa bergerak tanpa terdengar. Karena living micro step miliknya telah mencapai level maksimal, maka mudah untuk memasuki tahap awal dari smoke transparent step. Tetapi jika Zhao Feng ingin mencapai level rendah, itu akan sulit. Zhao Feng melatih hardcore selama beberapa hari, tapi dia masih tidak bisa mencapai level rendah. Pada titik kesulitan, dia melihat Flowing Winstons di matanya. Flowing Winstons adalah seni bela diri suci pendukung dan ketika dia menggunakan langkah transparan merokok dengan itu, dia sepertinya mendapatkan wawasan baru. Setengah menit kemudian, Zhao Feng membuka matanya. Dia melatih langkah transparan merokok sekali lagi dan dia menemukan bahwa dia telah mencapai level rendah. Setelah mencapai level rendah, itu meningkat pesat dan melambat saat mendekati level tinggi. Pada saat ini, Zhao Feng telah memperoleh wawasan tentang posisi angin mengalir juga. Sudah waktunya. Zhao Feng berhenti melatih keterampilannya. Hingga saat ini, dia memiliki beberapa keterampilan utama. Seni bela diri peringkat suci, teknik dinding perak. Seni bela diri peringkat setengah suci teknik nafas kembali, langkah transparan merokok, very mengambang ringan. Seni bela diri peringkat puncak jari bintang, kekuatan tidak lebih lemah dari seni bela diri peringkat setengah suci. Kurung tutup. Selain itu, dia juga memiliki mata kiri dewa pemanah, yang pangkatnya tidak diketahui. Zhao Feng bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Jika kita kembali ke Sun Feather City sekarang, tidak akan ada lawanku. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jelas dia tidak ingin kembali ke Sun Feather City sekarang. Di kota provinsi ini, ada banyak jenius dari generasi yang sama yang setara dengannya, jika tidak lebih kuat. Bei Moi itu sudah berada di puncak peringkat ke-8 dan dia sudah bisa membunuh para pembudidaya dari peringkat ke-9.
Tinggal di sini, Zhao Feng merasakan persaingan dan tekanan yang memicu potensinya. Mempelajari beberapa keterampilan, Zhao Feng keluar dari kamarnya dan dia menemukan bahwa ada lebih banyak perubahan di 10 penjaga langit. Saya mendengar bahwa Lord Guanjun akan keluar dalam beberapa hari, jadi semua orang mencoba menjadi salah satu dari 10 penjaga langit. Berbicara sampai di sini, Huang Qi sedikit tertekan. Ada terlalu banyak jenius di batalion penjaga langit dan di bawah kompetisi, kultivasi para pemuda meningkat pesat. Huang Qi adalah jenius teratas di Pearl Tree City, tapi dia bahkan tidak bisa masuk ke 10 penjaga langit setelah datang ke sini. Saya hampir tidak berhasil mencapai kamar kayu ke-9 2 hari yang lalu, tetapi saya langsung ditantang dan tersesat. Huang Qi berkata dengan getir. Peringkat 10 penjaga langit bergerak secara signifikan beberapa hari ini, selain dari 3 orang. Ketiganya adalah Feng Hanyu, Lei Chong dan Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng berada di urutan ke-10, kekuatannya yang sebenarnya setidaknya 3 besar, jadi tidak ada yang berani menantangnya, yang berarti bahwa nomor 9 adalah target utama. Pada hari ini, penjaga ketiga mengumpulkan para pemuda dan mengumumkan Tuan Guanjun telah keluar dari meditasi terpencil dan dia akan tiba di sini secara pribadi dalam waktu 3 hari. 80. Persaingan ketat. Lord Guanjun telah keluar meditasi terpencil dan dia akan tiba di sini secara pribadi dalam waktu 3 hari. Berita itu meledak di batalion pengawal langit. Banyak pemuda mengepalkan tangan mereka dengan kegembiraan. Di kota provinsi Guanjun, Lord Guanjun berarti kekuatan absolut. Dia adalah sosok legendaris yang dihormati oleh setiap pembudidaya. Saat berita ini diumumkan, persaingan antara 10 penjaga langit menjadi semakin intensif dengan beberapa dari 10 besar saling menantang. Tanpa ragu, semakin tinggi peringkat Anda di 10 penjaga langit, semakin tinggi peluang Anda untuk dipilih. Sekelompok pemuda itu tampak menjadi gila, dengan gila-gilaan mengolah dan menantang satu sama lain, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Selama 2 hari ini, bahkan Zhao Feng menerima beberapa tantangan. Zhao Feng menerima semuanya dan menggunakan jari bintang untuk menghabisi lawan dalam satu gerakan. Untuk menarik lebih sedikit masalah, Zhao Feng melepaskan aura peringkat ke-7-nya. Dia melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, lebih sedikit orang yang akan menantangnya. Jika kultivasinya mencapai peringkat ke-7, dia akan memasuki tahapan master bela diri dan level yang sama sekali baru. Bahkan jika Anda memberi pemuda lain 100 nyali, mereka tidak akan berani menantangnya. Kedua, semakin tinggi kultivasi yang ditunjukkan Zhao Feng, semakin tinggi peluang untuk dipilih oleh Lord Guanjun. Zhao Feng juga mengagumi Lord Guanjun yang misterius dan legendaris. Ya Tuhan, Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7. Batalion pengawal langit sekarang memiliki jenius super lain. Berita tentang Zhao Feng mencapai peringkat ke-7 meledak. Zhao Yufei dan Huang Qi keduanya datang untuk memberi selamat padanya. Selamat kepada saudara Zhao karena telah mencapai master bela diri. Huang Qi memandang Zhao Feng dengan hormat dan kagum. 3 tingkatan di 9 peringkat jalan bela diri disebut pelajar bela diri, seniman bela diri, dan guru bela diri. Begitu seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, status mereka akan berubah secara signifikan. Pembelajar bela diri adalah kultivator tingkat bawah. Seniman bela diri tidak hanya memiliki kekuatan, orang akan menghormati mereka. Seseorang akan memasuki tingkat atas hanya dengan memasuki peringkat master bela diri. Begitu seseorang mencapai peringkat ke-7, mereka akan menerima undangan dari salah satu dari 13 negara. Aku tahu Brother Feng tidak akan kalah dari Feng Hanyu dan Lei Chong. Kebahagiaan bersinar di mata Zhao Yufei. Dia merasa mudah untuk menerima Zhao Feng mencapai peringkat ke-7 dan dia senang untuknya. Dari murid luar menjadi murid dalam, lalu menjadi seorang jenius di kota bulu matahari, Zhao Yufei pernah berada di sana dan menyaksikan kebangkitannya. Yufei, dengan potensimu, kamu akan segera mencapai peringkat ke-7. Zhao Feng tersenyum dan mengamati mata kirinya di atas tubuh Zhao Yufei. Kultivasi Zhao Yufei telah mencapai puncak peringkat ke-6 dan dia berada di peringkat ke-5 dalam 10 penjaga langit. Di gedung di tengah area, ada beberapa jenius di Sky Guard Battalion. Saya harap itu tidak mengecewakan Lord Guanjun, gumam pengawal ketiga. Meskipun dia tinggal di gedung hampir sepanjang waktu, dia masih tahu situasi di batalion pengawal langit. Setelah mendengar bahwa Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7, Feng Hanyu dan Lei Chong terkejut. Waktu merayap menjelang akhir dari 3 hari dan suasana menjadi semakin tegang. Posisi ke-9 berubah hampir setiap jam. Mereka yang tidak ditantang adalah 3 jenius besar dari peringkat ke-7, yang semuanya menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk mengalahkan lawan mereka. Zhao Feng tenang dan fokus pada peningkatan kekuatannya selama 2 hari terakhir. Waktu yang dimiliki Zhao Feng terbatas, jadi dia fokus pada teknik nafas pengembalian dan jari bintang, yang menembus ke tingkat ke-5 pada hari ketiga. Jari bintang dibagi menjadi 7 tingkat dan tingkat ke-5 membuat jari Zhao Feng mengirimkan pulsa cahaya yang indah. Kesempurnaan yang ekstrim, kecepatan ekstrim, ini adalah perasaan Zhao Feng saat dia menggunakan jari bintang. Hanya dalam satu tarikan napas, dia bisa menembakkan 7 hingga 8 jari dan membuat serangan itu mengancam peringkat ke-7. Gerakan pamungkas jari bintang satu garis mencapai kekuatan peringkat ke-8 dan ini adalah saat dia bahkan tidak menggunakan teknik dinding perak. Dimengerti, Tuan Guanjun akan tiba besok. Malam hari ketiga, kompetisi sangat panas. Di malam hari, Huang Qi akhirnya mencapai peringkat ke-9 di 10 penjaga langit dan dia menetap di sana. Sekarang, dia memiliki 2 seni bela diri peringkat puncak yang telah mencapai tingkat tinggi dan dia juga telah mencapai peringkat ke-6 puncak juga. Aku akhirnya kembali. Huang Qi menghela nafas dan dia menantang nomor 8 yang dia kalahkan. Dia melakukan ini karena posisi ke-9 terlalu berbahaya karena terlalu banyak orang yang menantangnya. Bahkan jika budidaya peringkat ke-6 puncak Huang Qi, ia hanya ditempatkan ke-8, yang membuktikan betapa ketatnya persaingan itu. Zhao Feng, dengan kekuatanmu, kamu bisa mencapai 3 besar. Huang Qi penasaran. Dia tahu kekuatan Zhao Feng. Zhao Feng bisa membunuh master kuasi bela diri ketika dia hanya di peringkat ke-6 puncak dan yang terakhir telah menerima banyak poin pertempuran setelah misi. Huang Qi yakin bahwa Zhao Feng bisa menjadi yang pertama atau kedua. Dia menempati posisi kedua karena Feng Hanyu telah mencapai puncak peringkat ke-7. Dalam 10 penjaga langit, Feng Hanyu adalah yang pertama, Zhao Feng kedua dan Lei Chong ketiga. Jelas, ini adalah peringkat yang diberikan pemuda lain kepada mereka, tetapi Zhao Feng masih ke-10 di 10 penjaga langit. Aku sudah mencapai peringkat ke-7, jadi itu tidak masalah. Zhao Feng tersenyum santai. Huang Qi tidak bisa membantu tetapi memberikan tampilan iri. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, ada kemungkinan besar dia dipilih oleh Lord Guanjun dan pangkatnya tidak terlalu penting. Dia adalah seorang super jenius yang mencapai peringkat ke-7 sebelum berusia 16 tahun. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya pagi tiba dan pengawal ketiga berjalan keluar dari gedungnya waktunya habis. Semua dari 10 penjaga langit datang menemuiku di sini besok pagi. Pada saat itu, Lord Guanjun akan datang secara pribadi untuk memberi Anda petunjuk. Mendengar ini, 10 penjaga langit berteriak kegirangan, sementara yang tidak terpilih merasa sedih. Hahaha, akhirnya aku bisa tidur sekarang. Huang Qi tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa pengawal ketiga ingin para pemuda berada dalam kondisi puncak mereka ketika bertemu Lord Guanjun.
Zhao Feng juga bersemangat. Sejak dia bergabung dengan mata, dia telah meningkat pesat. Ketika dia telah memasuki istana Guanjun, persaingan antara para jenius telah memicu potensinya dan sekarang, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosok legendaris negeri awan. Malam itu, 10 penjaga langit tidur dengan nyenyak. Pagi selanjutnya, semua pemuda bangun pagi, penuh kekuatan. Tanpa memanggil penjaga ketiga, 10 penjaga langit berjalan ke gedung di tengah ladang. Di dalam gedung, 10 pemuda itu tiba setengah jam lebih awal. Tidak buruk, kalian semua lebih awal. Pengawal ketiga menghitung orang-orang yang hadir dan mengkonfirmasi nama mereka karena ada terlalu banyak perubahan dalam peringkat dalam beberapa hari terakhir. 10 orang di sini, Feng Hanyu, Lei Chong, Lu Xiaoyu, Zhao Yufei Huang Qi, Li Ziwen, Zhao Feng. Ketika dia membaca nama Zhao Feng, dia sedikit tercengang dan para pemuda lainnya memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar ini, tetapi tidak ada yang mempertanyakan kekuatannya. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar dari luar. 10 pemuda menahan napas. Bahkan sebelum pintu terbuka, kekuatan mengerikan telah menekan mereka. Langkah kaki tampaknya berdiri di atas hati mereka. Di bawah tatapan semua orang, beberapa sosok berjalan masuk. Tuan Guanjun. Langkah kaki membuat hati para pemuda mengepal. Hanya penjaga ketiga yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Keren. Pintu dibuka dan 3 sosok masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang cukup tampan dengan mata yang jernih dan aura yang tajam. Itu dia. Zhao Feng menemukan bahwa dia mengenal orang itu. Kejutan melintas di mata Zhao Yufei. Orang ini adalah orang yang membawa mereka dari Sun Feather City, Ye Lingyun. Di belakang Ye Lingyun ada 2 pemuda, satu tersenyum dan yang lainnya tanpa ekspresi. Nan Gongfan, Bei Moi, Feng Hanyu dan Lei Chong merasakan jantung mereka melompat. Mengapa mereka datang? Zhao Feng merasa terkejut, dia telah berinteraksi dengan Nan Gongfan dan Bei Moi, jadi dia tahu betapa menakutkannya mereka. Terutama Bei Moi yang telah mencapai puncak peringkat ke-8 dan bisa membunuh pembudidaya ke-9. 10 penjaga langit redup dibandingkan dengan keduanya. Saudara Ye juga ada di sini. Penjaga ketiga menyapa Ye Lingyun. Zhao Feng menemukan bahwa kursi Ye Lingyun bahkan di depan penjaga ketiga. Tuan Ye juga murid Tuan Guanjun. Zhao Feng tercengang. Tepat pada saat ini, dia melihat Ye Lingyun menatapnya, jelas bahwa Ye Lingyun memiliki harapan besar untuk Zhao Feng. Lord Guanjun telah keluar dari meditasi terpencil kali ini untuk mengkonfirmasi 1 atau 2 murid inti. Kami tidak punya peluang. Ye Lingyun dan penjaga ketiga berdiskusi. Murid inti. Ekspresi bertanya terlihat di wajah pemuda itu. Tidak ada yang aneh, Tuan Ye, Nan Gongfan dan saya semua adalah murid luar. Hanya Bei Moi yang menjadi murid inti. Penjaga ketiga menjelaskan. Murid luar. Gelombang keterkejutan melonjak di hati 10 penjaga langit. Ye Lingyun dan pengawal ketiga keduanya berada di peringkat ke-9 dan mereka hanya murid luar. Tanda tanya. Nan Gongfan sudah berada di peringkat ke-8 di usia yang begitu muda dan dia hanya seorang murid luar. Hanya Bei Moi yang merupakan murid inti Lord Guanjun. Bei Moi itu hanya lebih tua dariku 1 tahun dan dia sudah berada di puncak peringkat ke-8 dan dia bisa membunuh pembudidaya dari ke-9. Hanya jenius super seperti dia yang bisa menjadi murid inti Lord Guanjun. Zhao Feng menarik napas dingin. Dengan kekuatan Bei Moi, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua orang di Sun Feather City dan dia juga seorang petarung tingkat atas di kota provinsi Guanjun. Tapi seorang jenius seperti dia adalah pesaing. Ketika para pemuda memandang Bei Moi, mata mereka redup. Jika 10 tahun yang lalu, bakat Nan Gongfan dan Feng Hanyu adalah yang teratas dalam satu generasi. Namun karena Bei Moi ada, para jenius lainnya akan pucat jika dibandingkan. Pada suatu waktu, semua orang memandang Bei Moi dengan rasa iri, cemburu, dan tidak berdaya. Tuan pengawal ketiga, Tuan memiliki perintah untuk membawa 10 penjaga langit ini ke aula bela diri spiritual. Orang yang datang adalah Guanjun Corp yang setengah berlutut di tanah. Ada 18 orang di Korps Guanjun, tetapi 3 teratas semuanya adalah pembudidaya yang kuat. Aula bela diri spiritual. Ye Lingyun dan penjaga ketiga saling melirik dan mereka melihat rasa ingin tahu di mata masing-masing. Aula bela diri spiritual adalah area penting di istana Guanjun dan itu adalah tempat Lord Guanjun berkultivasi. Biasanya, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki aula bela diri spiritual kecuali jika mereka dipanggil. Sepertinya guru telah memutuskan untuk menerima beberapa murid. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian semua. Ye Lingyun berkata dengan sungguh-sungguh lalu berdiri dan memimpin jalan. 10 penjaga langit merasakan suasana yang berbeda, tetapi mereka tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. 3 tahun yang lalu, saudara Bei Moi dan saya pergi ke Spiritual Martial Hall bersama-sama, tapi saya berakhir sebagai murid luar sementara dia menjadi murid inti. Nan Gongfan mengambil napas dalam-dalam dan melirik ke arah Bei Moi di sebelahnya. Bei Moi berdiri di sana tanpa ekspresi. Kembali, Nan Gongfan masih tidak ingat bagaimana diputuskan, tetapi sejak hari itu dan seterusnya, takdir mereka berubah. Begitu mereka menjadi murid Lord Guanjun, bahkan jika mereka adalah murid luar, mereka akan menerima banyak sumber daya berharga untuk membantu mereka berkultivasi. Segera, semua orang tiba di depan aula abu-abu perak kuno. Aula ini tampak seperti kosong dan mati. Memasuki aula, tidak ada satupun sosok yang terlihat, tetapi Zhao Feng bisa merasakan 3-4 Guanjun Corps di sana jika dia membuka matanya. Tuan, mereka ada di sini. Ye Lingyun berdiri di pintu dengan penuh hormat. Memasuki, sebuah suara datang dari kedalaman aula. Suara itu sepertinya melewati awan, tanpa niat untuk mengejutkan mereka tapi tetap saja begitu. 10 penjaga langit menahan napas dan setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah menuju surga. Zhao Feng merasa bersemangat dan perasaan hangat menyebar ke seluruh matanya ke tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak berani membuka mata kirinya karena dia merasa ada makhluk di aula yang mengawasi setiap gerakan mereka. Sekelompok anak muda berjalan dengan gelisah ke aula. Bahkan Bei Moi dan Nan Gongfan memiliki wajah serius. Di tengah aula besar, seseorang duduk di atas futon. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan merasakan bahwa seseorang ada di sana. Sosok yang duduk di futon itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas dan perak yang tidak mengeluarkan aura sama sekali. Seolah-olah dia adalah orang biasa. Sulit dipercaya orang seperti itu adalah Lord Guanjun yang legendaris. Tuan, 10 penjaga langit ada di sini. Penjaga ketiga berkata sambil membungkuk. Bagus. Lord Guanjun menganggukkan kepalanya saat dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Begitu dia membuka matanya, para pemuda itu tertarik dengan lautan tak terbatas di dalam diri mereka. Zhao Feng merasa bahwa gerakan santai Lord Guanjun tampaknya berinteraksi dengan sekelilingnya. Sapuan santai tangannya seperti raja yang memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Ye Lingyun, penjaga ketiga, Bei Moi dan Nan Gongfan duduk di dekat Tuan Guanjun, sedangkan 10 pemuda lainnya duduk di atas futon sesuai dengan pangkat mereka. Pertama adalah Feng Hanyu, kedua adalah Lei Chong, ketiga Lu Xiaoyu, ke-10 Zhao Feng. Tuan, ada beberapa jenius berbakat di batalion penjaga langit. Pengawal ketiga bergumam. Lord Guanjun tanpa ekspresi saat dia dengan santai melirik 10 penjaga langit.
10 pemuda itu langsung merasa seperti disambar petir. Dalam sekejap mata, Lord Guanjun melihat kultivasi setiap pemuda. Zhao Feng merasa bahwa meskipun teknik kayu layunya telah mencapai tingkat maksimal, dia masih tidak bisa menyembunyikan kultivasinya dari Lord Guanjun. Lebih kuat dari Lord sebelumnya, tetapi tidak ada dari kalian yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid intiku. Lord Guanjun berkata tanpa ekspresi seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang normal, tetapi Zhao Feng melihat kekecewaan di matanya. Huang, 10 pemuda merasa seperti mereka telah jatuh ke neraka. Lord Guanjun berkata bahwa tidak satu pun dari orang-orang jenius ini yang masuk ke matanya. Bagaimana bisa seperti ini? Ye Lingyun dan penjaga ketiga sama-sama terkejut dan tidak percaya. Di mata mereka, meskipun mereka bukan monster seperti Bei Moi, ada jenius seperti Feng Hanyu dan Zhao Feng yang keduanya mencapai peringkat ke-7 di usia yang begitu muda. Tuan, bagaimana Anda bisa yakin jika Anda tidak mencoba? Ye Lingyun bertanya dengan hati-hati. Ya, Feng Hanyu telah mencapai puncak peringkat ke-7 dan Zhao Feng memiliki ingatan yang lebih baik daripada Bei Moi. Penjaga ketiga berkata dengan enggan. Bagaimanapun, para jenius ini semua diasuh olehnya. Potensi masa depan. Di aula, para pemuda berjinjit. Zhao Feng mengerutkan alisnya, dia menolak untuk percaya bahwa tidak satu pun dari 10 penjaga langit telah dilihat oleh Lord Guanjun hanya dalam satu pandangan. 9 jajaran jalan bela diri hanyalah sebuah fondasi. Di tempat ini, kekuatan, kultivasi, dan keterampilan tidak penting jika Anda tidak dapat mencapai alam berikutnya. Suara Lord Guanjun terdengar di aula. Kata-kata itu tampak setengah dipahami dan setengah aneh di telinga pemuda itu. Hanya sedikit yang mampu memahami arti kata-kata Lord Guanjun. Menurut dia, 9 tingkatan dari jalan bela diri hanyalah sebuah fondasi. Pada tahap ini, bahkan jika kekuatanmu lebih kuat dari yang lain, tidak ada gunanya jika kamu tidak dapat mencapai alam berikutnya. Zhao Feng mengerti sesuatu. Dia ingat 1 bulan yang lalu ketika dia berbicara dengan Tuan Ye. Tuan Ye telah berkata 9 jajaran jalan bela diri melatih tubuh dan tulang dan membentuk fondasi. Sekarang, Zhao Feng telah mengingat ini secara mendalam dan dia menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari 9 peringkat jalan bela diri bukanlah tentang membunuh atau keterampilan. Anak muda ini berani bertanya, jika kultivasi dan kekuatan tidak penting di 9 peringkat jalan bela diri, lalu apa itu? Feng Hanyu berdiri dan bertanya dengan hormat. Saat dia melakukannya, lapisan tipis keringat dingin muncul di punggungnya. 9 penjaga langit lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat juga dan mengagumi keberaniannya. Lord Guanjun tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Feng Hanyu. Kekuatan adalah yang kedua pada tahap ini karena masa depan adalah yang paling penting. Jalan yang bisa membawamu lebih jauh. Masa depan, sebuah jalan yang dapat membawa Anda lebih jauh. Zhao Feng segera mengerti. Ketika seseorang telah mencapai tingkat Lord Guanjun, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Memberi contoh seorang seniman bela diri mungkin yang terkuat di seluruh peringkatnya, tetapi jika dia tidak memiliki potensi dan tidak dapat menembus peringkat ke-7 untuk menjadi master bela diri, maka tidak ada gunanya dia menjadi yang terkuat di dunia. Peringkat ke-6, dan dengan demikian, mereka tidak akan dibesarkan oleh faksi-faksi ini. Ini juga berarti bahwa pandangan Lord Guanjun telah melihat potensi dari 10 penjaga langit dan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan kekuatan mereka saat ini. Jelas, mereka yang memiliki potensi lebih baik biasanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi, itulah sebabnya dia akan memilih murid dari 10 penjaga langit. Meskipun aku mengatakan ini, kamu masih perlu diuji. Saat Lord Guanjun mengatakan ini, dia mengeluarkan kristal berukuran bola transparan seukuran kepalan tangan. Bola ini terbuat dari bahan yang unik. Di bawah sinyalnya, Bei Moi mengambil bola kristal dan memberikannya kepada 10 penjaga langit. Itu benda itu. Nan Gongfan merasa jantungnya melompat. Tahun itu dia datang bersama Bei Moi ke Spiritual Martial Hall. Lord Guanjun juga mengeluarkan ini. Lord Guanjun berkata ini adalah item khusus di dunia karena dapat mengukur potensi masa depan seseorang. Itu dapat memperkirakan potensi masa depan Anda sekitar 99%. Mendengar ini, para pemuda tidak bisa menahan perasaan gugup. Sebuah item bahkan dapat mengukur potensi seseorang. Zhao Feng tertarik. Pada saat ini, Bei Moi menyerahkan bola kristal kepada Feng Hanyu. Tutup matamu dan masukkan kesadaran dan kekuatan batinmu ke dalamnya. Tuan Guanjun memberitahunya. Ya Pak. Feng Hanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia kemudian memfokuskan energinya ke bola kristal di tangannya. Weng, lingkaran cahaya putih muncul di dalam bola. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 5 lingkaran. Lingkaran kelima telah berubah menjadi hijau namun tidak seperti 4 lingkaran pertama yang berwarna putih. Kamu telah melampaui lingkaran keempat, yang berarti potensimu melebihi tubuh fana. Meskipun tidak apa-apa, itu masih belum cukup baik untuk menjadi murid inti saya. Tuan Guanjun berkata. Mendengar ini, mata Feng Hanyu meredup. Dia memiliki kultivasi tertinggi di 10 penjaga langit, tetapi di mata Lord Guanjun dia hanya biasa-biasa saja. Melihat penampilan Feng Hanyu, para jenius lainnya merasa lebih gugup. Segera, giliran Lei Chong. Lei Chong mengambil bola kristal dengan tangan gemetar dan dia akhirnya menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya. Lingkaran cahaya putih muncul di bagian dalam bola. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Lingkaran putih berhenti di yang keempat dan yang kelima tidak muncul sama sekali. Potensimu telah mencapai batas manusia, tetapi itu masih terlalu jauh dari targetku. Tuan Guanjun menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seperti ini? Tanda tanya. Wajah Lei Chong sehitam arang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Evaluasi yang dia terima jauh lebih buruk daripada Feng Hanyu. Feng Hanyu setidaknya menerima evaluasi rata-rata. Selanjutnya, giliran Lu Xiaoyu. Giliranku. Lu Xiaoyu menatap dengan serius saat dia memasukkan kesadarannya ke dalam bola. Di dalam bola, 3 lingkaran putih muncul kemudian mereka meludahkan setengah lingkaran lagi. Lingkaran ketiga setengah sedikit lebih buruk daripada Lei Chong. Seorang jenius dalam manusia, tetapi itu tidak cukup di panggung dunia nyata. Tuan Guanjun menggelengkan kepalanya. Selain Feng Hanyu, 2 lainnya bahkan tidak mencapai batas Lord Guanjun. Potensi Lu Xiaoyu dan Lei Chong adalah tingkat atas di Sun Feather City, tetapi mereka tidak berharga di sini. Hati Zhao Feng mengepal. Dia juga memikirkan apa yang dimaksud Lord Guanjun dengan panggung dunia nyata. Setelah Lu Xiaoyu, giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei menutup matanya dan memegang kristal itu dengan tangannya yang seperti batu giok. Weng, lingkaran dilepaskan di bagian dalam kristal, tetapi 3 lingkaran muncul kemudian 5 lalu 4, sangat tidak stabil dan warnanya tidak putih atau hijau. Lord Guanjun berpikir keras. Situasi Zhao Yufei berbeda dari pemuda lainnya. Mungkinkah potensi Yufei itu unik? Zhao Feng berpikir. Lord Guanjun membuka mulutnya setelah beberapa pemikiran potensi Anda istimewa, tetapi seharusnya tidak melampaui Feng Hanyu. Menerima evaluasi seperti itu, Zhao Yufei menghela nafas. Setelah Zhao Yufei selesai, giliran kelima, lalu keenam, lalu ketujuh.
Para pemuda setelahnya bahkan tidak mencapai garis bawah Lord Guanjun. Giliranku, Huang Qi mengambil alih kristal dari Bei Moi dengan tangan gemetar. Segera, 3,5 lingkaran muncul di dalam kristal. Potensinya setara dengan Lu Xiaoyu dan dia masih tingkat atas di 10 penjaga langit, tapi dia tidak cukup baik untuk Lord Guanjun. Gagal, Huang Qi tertekan, dia adalah jenius teratas dari Pearl Tree City dan dia ingin memamerkan keahliannya di kota provinsi, tetapi dia bahkan tidak mencapai standar minimum Lord Guanjun. Giliran Li Ziwen setelah Huang Qi. Li Ziwen adalah pemuda yang berada di tim Lu Xiaoyu selama misi. Li Ziwen sangat gugup dan dia tidak bisa tenang. Bei Moi menamparkan punggungnya dan Li Ziwen merasakan darahnya mendingin. Pemujian Li Ziwen tidak berguna, dia hanya memiliki 3 lingkaran. Berikutnya, Lord Guanjun berkata tanpa ekspresi. Berikutnya, jantung Zhao Feng melonjak. Akhirnya giliran dia. Yang terakhir dari 10 penjaga langit adalah Zhao Feng. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir menoleh padanya. Pada saat ini, Zhao Feng bisa merasakan harapan dan kepercayaan diri Zhao Yufei. Dia bisa merasakan senyum penjaga ketiga dan Ye Lingyun. Mereka memiliki harapan tinggi untuk potensi Zhao Feng karena Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7 dan dia adalah salah satu yang termuda di antara 10 penjaga langit. Sebelum itu, Zhao Feng telah menjadi yang pertama dalam misi pembunuhan dan dia memiliki ingatan yang bahkan melebihi Bei Moi. Bei Moi menyerahkan bola kristal itu kepada Zhao Feng dengan penuh minat di matanya. Dia memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya dalam hal menghafal. Dia sedikit tertekan setelah kalah dari Zhao Feng hari itu. Sekarang dia akan melihat seberapa kuat potensi Zhao Feng. Tuan, ini adalah pemuda yang ingatannya lebih baik dari Bei Moi dan orang yang mendapat pertama dalam misi pembersihan bandit. Tidak hanya itu, dia juga yang termuda di antara 10 penjaga langit. Penjaga ketiga berkata dengan suara rendah. Oh, keingintahuan dan minat melintas di mata Lord Guanjun. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng mengambil kristal itu dan memasukkan kesadarannya serta kekuatan batinnya ke dalamnya. Weng, lingkaran pertama segera muncul. Apa yang terjadi? Hati Zhao Feng melonjak karena dia menemukan bahwa setelah satu lingkaran muncul, lingkaran berikutnya terbentuk dengan sangat lambat. Bahkan ketika dia sepenuhnya memasukkan kesadarannya ke dalamnya, hanya 1,5 lingkaran yang terbentuk. Orang-orang yang menonton menjadi kaku. Potensi Zhao Feng seharusnya tidak lebih lemah dari Feng Hanyu. Lord Guanjun kecewa dan dia akan mengatakan sesuatu. Zhao Feng tiba-tiba mendengar suara melompat dari dalam mata kirinya yang mengirimkan desisan panas ke seluruh tubuhnya. Weng, lingkaran putih yang tadinya berhenti bergerak tiba-tiba bergerak maju lagi dan mencapai 2 lingkaran. Setelah 2 lingkaran tercapai, lingkaran putih terus terbentuk. 2 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Tubuh spiritual fana. Perhatian semua orang tertuju pada kristal di tangan Zhao Feng. Lingkaran itu tiba-tiba mengembun lalu berhenti lagi, lalu melompat lagi. Perubahan itu membuat hati mereka yang menonton mengepal. Lord Guanjun segera menelan apa yang akan dia katakan. Perubahan itu hampir menyebabkan dia memberikan penilaian yang salah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Hanya Zhao Feng yang tahu di dalam hatinya bahwa potensinya tidak melebihi 2 lingkaran. 2,5 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Di bawah panas mata kirinya, jumlah lingkaran mencapai 3,5 dan masih terus mengembun. 3,5, 4 lingkaran, 4,5 lingkaran. Banyak orang menahan napas. 4,5 lingkaran adalah yang terbaik di 10 penjaga langit tidak termasuk Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Zhao Feng menyadari bahwa 5 lingkaran adalah keseluruhan level, tetapi setelah keempat dan setengah lingkaran dipadatkan, kemajuan melambat. Tiba-tiba, denyut panas lain dilepaskan dari mata kirinya. 4 lingkaran setengah, 5 lingkaran. Warna hijau samar muncul saat lingkaran kelima mengembun. Ini adalah batas yang bisa dicapai Zhao Feng tanpa menggunakan kekuatan mata kirinya karena dia tahu Lord Guanjun akan bisa merasakannya. Lingkaran kelima telah muncul, tapi itu sedikit lebih lemah dari Feng Hanyu. Itu harus menjadi setengah tubuh spiritual. Ekspresi Lord Guanjun berubah normal sekali lagi. Jelas bahwa potensi Zhao Feng tepat di bawah Feng Hanyu dan itu tidak mengejutkannya. Setengah tubuh spiritual, tidak cukup baik. Bei Moi mengambil kristal itu dengan kekecewaan di matanya. Jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Zhao Feng. Tuan, yang mana yang akan kamu ambil? Penjaga ketiga bertanya. Tidak satupun dari mereka yang cukup baik untuk menjadi murid inti saya. Tuan Guanjun menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, satu-satunya yang membuatnya senang adalah Bei Moi. Mendengar ini, semua pemuda menjadi pahit. Tapi generasi batalion pengawal langit ini memang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bisa menjadi murid luar saya. Kata-kata Lord Guanjun terpelintir. Murid luar, mata Feng Hanyu dan rekannya berbinar. Meskipun sangat tidak mungkin untuk menjadi murid inti, itu masih mimpi untuk menjadi murid luarnya. Lord Guanjun adalah legenda di negara awan, bahkan master bela diri memohon petunjuk darinya. Jika mereka bisa menjadi murid luarnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima ajaran darinya. Selanjutnya, penjaga ketiga dan Ye Lingyun hanyalah murid luarnya. Murid luar, yang mana? Ye Lingyun bertanya. Keduanya sama-sama memiliki tubuh spiritual sehingga mereka tidak memiliki masalah untuk menjadi murid luarku. Tuan Guanjun memandang Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Bagaimana dengan Zhao Feng? Dia yang termuda di sini dan dia memiliki kultivasi yang tinggi. Ingatannya lebih baik daripada Bei Moi. Dia juga datang pertama dalam misi. Ye Lingyun cepat berkata. Zhao Feng adalah jenius yang diambil dari Sun Feather City dan dia memiliki harapan yang tinggi padanya. Akan sulit dengan tubuh setengah spiritualnya, kata Lord Guanjun setelah beberapa pemikiran. Tapi melihat bahwa baik pengawal ketiga dan Ye Lingyun tampaknya memuji dia tidak bisa menahan tawa. Oh baiklah, biarkan dia. Mengambil 3 murid sekaligus memecahkan rekor saya. Saat Lord Guanjun memutuskan, Ye Lingyun dan penjaga ketiga tersenyum pada Zhao Feng. Zhao Feng juga membalas tatapan bersyukur. Tuan, Anda tidak akan menyesal membawanya masuk. Ye Lingyun berkata dengan percaya diri. Oh, Tuan Guanjun tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Lingyun berasal. Ye Lingyun tidak menjelaskan. Dia ingat aura Zhao Feng yang telah dilepaskan saat melakukan keterampilannya kembali di keluarga Zhao. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar peringkat ke-9 dan pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di peringkat ke-5. Feng Hanyu, Zhao Yufei, Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi murid luar Lord Guanjun. Pengawal ketiga mengumumkan, kamu tidak perlu terlalu formal karena kamu hanya murid luar. Tuan Guanjun tersenyum tipis. Pandangannya memindai Zhao Feng dan 2 lainnya sebelum beristirahat di Bei Moi. Baru pada saat itulah dia memberikan senyum yang tulus. Zhao Feng dan yang lainnya mengerti bahwa murid luar hanya sesekali menerima petunjuk. Terkadang, murid luar tidak akan mendapatkan apa-apa. Lord Guanjun hanya memiliki Bei Moi sebagai murid inti dan dialah yang akan dibesarkan sepenuhnya olehnya. Setelah upacara guru murid, 7 penjaga langit lainnya pergi. Segera, hanya ada Tuan Guanjun dan murid-muridnya yang tersisa. Penjaga ketiga dan Ye Lingyun memiliki tugas mereka sendiri dan pergi. Oleh karena itu, hanya ada Bei Moi, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng yang tersisa.
Kalian semua dapat mengajukan pertanyaan kepadaku karena kalian telah menjadi muridku hari ini. Lord Guanjun membuka mulutnya dan berkata, pertanyaan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng sangat bersemangat. Mereka jelas memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada sosok legendaris ini. Tuan, apa itu tubuh spiritual? Orang pertama yang bertanya adalah Feng Hanyu. Rohani, tubuh fana. Ini adalah apa yang Zhao Feng dengar dari Lord Guanjun sebelumnya. Ada ratusan miliar orang di benua ini dan potensi mereka ditentukan saat mereka lahir. Lebih dari 99% manusia normal dan mereka memiliki tubuh fana. Lord Guanjun menjelaskan konsep tubuh fana. Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Sebagian besar orang di dunia ini memiliki tubuh fana. Misalnya, sebelum Zhao Feng bergabung dengan mata, dia memiliki 100% tubuh fana. Tapi setelah penggabungan mata kiri misterius, darah dan potensinya semua terpengaruh dan menjadi setengah tubuh spiritual. Tubuh fana dibagi menjadi tingkatan yang berbeda rendah, tengah, tinggi dan batas. Ini berarti bahwa ada juga perbedaan antara tubuh fana. Dalam pengujian, saat itu 1 lingkaran berarti tubuh fana tingkat rendah, 2 berarti tubuh fana tingkat menengah, 4 lingkaran berarti tubuh fana tingkat batas, lanjut Lord Guanjun. Zhao Feng belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Lingkaran kelima berarti tubuh spiritual. Orang dengan tubuh spiritual memiliki keunggulan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tubuh fana. Para jenius itu akan mencapai jalur bela diri suci hanya dalam hitungan waktu tergantung pada seberapa baik tuan mereka. Lord Guanjun akhirnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan tubuh fana dan spiritual. Ini meningkatkan pengetahuan Zhao Feng. Dia memperkirakan bahwa Zhao Linlong berada di sekitar 3,5 lingkaran, antara tingkat tinggi dan tingkat batas tubuh fana. Selanjutnya, Zhao Yufei mengajukan pertanyaan kepada Lord Guanjun. Zhao Yufei bertanya, Tuan, apakah ada alam di atas jalan bela diri suci? Mendengar pertanyaan ini, Zhao Feng menunjukkan minat juga. Kembali ketika dia tinggal di Sun Feather City, mereka hanya tahu tentang jalan bela diri suci hanyalah rumor. Menghadapi Lord Guanjun, Zhao Feng berpikir bahwa dia telah mencapai jalan bela diri suci. Lalu, apakah ada alam di atas jalan bela diri suci? Ya, sebuah cahaya melintas di mata Lord Guanjun saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh, tapi ini adalah level yang tidak bisa kamu sentuh. Mendengar ini, Zhao Feng dan dua lainnya merasa hati mereka bergerak. Ada alam yang lebih tinggi di atas jalan bela diri suci. Segera, Zhao Feng mengajukan pertanyaan. Apa yang paling penting di 9 peringkat jalan bela diri? Tubuh adalah yang paling penting. Inti dari jalur bela diri adalah untuk memperkuat darah, tulang, dan organ. Penggunaan sebenarnya dari inner strength bukanlah untuk membunuh orang, tetapi digunakan untuk memperkuat tubuh sendiri. Pada titik ini, banyak pembudidaya telah menempuh jalan yang salah. Tuan Guanjun tersenyum. Tidak heran, Zhao Feng sekarang yakin dengan pikirannya sebelumnya. Tuan, apa gunanya membesarkan begitu banyak orang jenius? Zhao Feng mengajukan pertanyaan yang paling mengganggunya. Sejak dia memasuki istana Guanjun, dia mendengar orang lain berkata bahwa Tuan Guanjun menyukai para jenius dan dia akan mengirim anak buahnya ke seluruh negeri untuk menerima mereka. Dia dan Zhao Yufei ditemukan oleh Korps Guanjun dan Ye Linyun datang secara pribadi untuk membawa mereka masuk. Pertanyaan Zhao Feng membuat tubuh Lord Guanjun menegang dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dalam sekejap, Zhao Feng dan yang lainnya merasakan tekanan menimpa mereka. Lord Guanjun jelas tidak melakukan apa-apa, dia bahkan tidak melepaskan sedikit pun auranya, tetapi tekanan dari energi mentalnya menyebabkan yang lain gemetar. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Meski begitu, keringat dingin muncul di dahi Feng Hanyu. Zhao Feng, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Guru menerima orang-orang jenius karena dia mencintai mereka. Apakah Anda pikir Tuan itu memiliki tujuan? Nan Gongfan berteriak dengan marah. Berharap, Zhao Feng, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Guru menerima orang-orang jenius karena dia mencintai mereka. Apakah Anda pikir Tuan itu memiliki tujuan? Nan Gongfan berteriak dengan marah. Pertanyaan Zhao Feng membuat Bei Moi dan Feng Hanyu mengerutkan alis mereka juga. Memang, pertanyaan Zhao Feng bukanlah pertanyaan tentang kultivasi. Zhao Feng juga menyadari bahwa pertanyaan ini sepertinya keluar jalur. Ini pertama kalinya seseorang menanyakan pertanyaan seperti ini kepadaku. Ekspresi Lord Guanjun kembali normal dan dia melirik Zhao Feng. Pada levelnya, dia jelas tidak akan marah karena hal seperti itu. Guru memang baik. Nan Gongfan dan yang lainnya menghela nafas. Tuan Guanjun tampaknya tidak marah. Melalui pertanyaan Zhao Feng, yang lain juga tertarik. Feng Hanyu dan Nan Gongfan semuanya pintar, mereka tahu bahwa Lord Guanjun tidak mencari orang jenius hanya karena dia suka, ada tujuan. Lord Guanjun perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menghela nafas saat dia menatap ke langit. Zhao Feng melihat perubahan ketidakberdayaan, kebencian dan harapan di mata Lord Guanjun saat dia menghela nafas. Tampaknya ketika dia menghela nafas, Lord Guanjun telah mengalami 4 musim dalam setahun. Tahun-tahun ini, saya telah menemukan dan membesarkan para jenius untuk keinginan saya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sendiri, saya harus mengandalkan generasi muda untuk melakukannya. Lord Guanjun kemudian mengamati wajah para pemuda yang hadir dan kemudian dia menatap Bei Moi dengan harapan dan harapan. Sebuah harapan, sesuatu yang Lord Guanjun bahkan tidak bisa lakukan. Para pemuda saling memandang, terkejut. Semua orang tahu bahwa Lord Guanjun memiliki kekuatan puncak di negara awan. Apa sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan? Apa keinginan Tuan Guanjun? Zhao Feng bahkan semakin penasaran. Dia tidak percaya bahwa Lord Guanjun tidak bisa melakukan sesuatu. Kalian semua boleh pergi. Lord Guanjun menghela nafas dan memberi isyarat dengan tangannya. Kemudian, dia duduk kembali di futonnya dan hanya meninggalkan murid intinya, Bei Moi. Tuan, saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Bei Moi berjanji. Bagus kalau kamu punya hati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda semua keterampilan rahasia saya. Lord Guanjun tersenyum. Hari ini, 10 jenius memasuki Spiritual Martial Hall untuk menguji potensi mereka. Tanpa ragu, penampilan Feng Hanyu memang luar biasa, tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Bei Moi. Titik-titik. Di luar aula bela diri spiritual, murid luar Lord Guanjun berjalan keluar bersama. Saudara Zhao, kamu punya nyali. Bagaimana Anda bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Anda perlu memahami bahwa bahkan master bela diri dari peringkat ke-9 bertindak dengan rendah hati di hadapan guru. Nan Gongfan berkata dengan nada disiplin. Terima kasih telah memberitahu saya, kata Zhao Feng. Dia baru saja menjadi murid luar Lord Guanjun dan meskipun dia tidak ingin menyinggung Nan Gongfan, dia tidak akan menerima perintahnya. Penampilan Zhao Feng membuat Nan Gongfan tidak senang tapi dia tidak bisa fit sekarang, jadi dia mengingatnya di dalam hatinya. Zhao Yufei lah yang mendapatkan beberapa informasi dari mulut Nan Gongfan. Nan Gongfan berkata saya perlu memperingatkan Anda bahwa Brother Bei Moi memiliki bakat yang luar biasa. Dia sangat arogan dan dia tidak mengizinkan orang lain untuk mengalahkannya, jadi jangan menantangnya. Zhao Feng merasakan hal yang sama ketika dia mendengar ini. Ketika dia mengalahkan Bei Moi dalam menghafal, yang terakhir tidak senang. Bolehkah saya meminta saudara Nan, seberapa bagus bakat Bei Moi bagi guru untuk menerimanya sebagai murid inti?
Feng Hanyu memiliki ketidakadilan dalam suaranya. Meskipun dia adalah jenius teratas di batalion pengawal langit, dia bahkan tidak hampir menjadi murid inti. Haha, jika kamu melihat potensi Bei Moi saat itu, kamu tidak akan mengatakan ini. Tawa Nan Gongfan memiliki kepahitan dan kecemburuan di dalamnya. Berapa banyak lingkaran yang terkondensasi saat giliran Bei Moi? Zhao Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka membutuhkan sekitar 5 lingkaran untuk menjadi murid luar Lord Guanjun. Saat itu, hasil tes saya adalah 5,5 lingkaran. Nan Gongfan sepertinya mengingat adegan 3 tahun lalu ketika dia memasuki aula bela diri spiritual dengan Bei Moi. 5,5. Itu lebih dari kita. Ketidakadilan di hati Feng Hanyu menghilang. Namun, dibandingkan dengan milik broter Bei Moi, milikku adalah sampah. Miliknya, 8,5. Nan Gongfan menarik napas dalam-dalam saat kecemburuan, ketidakberdayaan, dan keengganan muncul di matanya. 8,5 lingkaran. Feng Hanyu dan Zhao Yufei bingung. Hati Zhao Feng bergetar, 8,5 lingkaran. Bakat Bei Moi adalah monster. Tidak heran Lord Guanjun memandang Bei Moi dengan sangat penting. Pada saat ini, para jenius akhirnya menyadari perbedaan antara Bei Moi dan mereka. Setelah meninggalkan aula bela diri spiritual Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng kembali ke batalion pengawal langit. Pada hari yang sama, mereka menggunakan identitas mereka sebagai murid Lord Guanjun untuk pindah ke akomodasi yang lebih baik di Istana Guanjun. Selamat kepada kalian berdua karena telah menjadi murid Lord Guanjun. Aku harap kamu tidak melupakanku. Huang Qi berkata masam dengan tatapan kagum. Pada saat ini, Huang Qi hanya bisa menghela nafas. Dia ingat bagaimana dia tidak menempatkan keduanya di matanya ketika mereka pertama kali bertemu, tetapi sekarang keduanya jauh di atasnya. Setelah keduanya mengemasi barang-barang mereka pergi mengunjungi penjaga ketiga. Sekarang kita semua berada di bawah guru yang sama, kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkan bantuan. Penjaga ketiga tersenyum tipis. Bolehkah aku menanyakan nama kakak? Zhao Feng tidak tahu nama asli penjaga ketiga. Menjadi Guanjun Corp, pengawal ketiga adalah namaku sekarang. Pengawas batalion pengawal langit tampak misterius seperti biasanya. Zhao Feng dan Zhao Yufei sedikit terkejut dan mereka meninggalkan penjaga ketiga setelah beberapa saat. Setelah menjadi murid Lord Guanjun, perlakuan yang mereka terima jauh lebih baik daripada kebanyakan orang lain di dalam istana Guanjun. Di hari yang sama, Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya pindah ke gedung mereka sendiri. Bangunan tempat Zhao Feng pindah memiliki 2 seniman bela diri sebagai penjaga. Salam, Tuan Muda Zhao. Kedua penjaga itu membungkuk. Salam, Guru. 7 hingga 8 pelayan berdiri di sana dengan hormat. Bangunan itu setinggi 3 lantai dan memiliki taman kecil. Perlakuan di sini bahkan melebihi apa yang didapatkan oleh para tetua sekte Zhao. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Jika ini setengah tahun yang lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seniman bela diri akan menjadi pengawalnya. Hanya menjadi murid Lord Guanjun, dia mendapat 30.000 perak dan beberapa sumber daya gratis. Setelah pindah ke rumah barunya, Zhao Feng mandi dengan baik dan dia mulai berkultivasi lagi. Teknik mengembalikan nafas adalah sesuatu yang tidak pernah dia hentikan untuk dilatih. Setelah berlatih, teknik mengembalikan nafas sebentar, dia kemudian pindah ke teknik dinding perak. Teknik dinding perak adalah satu-satunya seni bela diri suci yang dia miliki dan itu dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Zhao Feng ingat apa yang Lord Guanjun katakan di siang hari inti dari 9 tingkatan jalan bela diri adalah untuk memperkuat darah, tulang, dan organ seseorang. Tujuan sebenarnya dari inner strength bukanlah untuk membunuh tetapi untuk memperkuat tubuh seseorang. Pada titik ini, banyak pembudidaya telah menempuh jalan yang salah. Sangat mudah untuk melihat bahwa tujuan sebenarnya dari jalur bela diri adalah untuk melatih tubuh dan fondasi seseorang, yang membuat Zhao Feng semakin berdedikasi untuk melatih teknik dinding perak. Setelah teknik dinding perak mencapai tingkat ke-10, tubuhnya akan melampaui batas manusia dan dia bahkan tidak perlu khawatir tentang kekuatan yang dilepaskan ketika mencoba mencapai jalur bela diri suci. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng fokus pada teknik dinding perak, teknik pernapasan kembali, dan keterampilan lainnya seperti jari bintang dan langkah transparan merokok. Tapi kemajuan teknik dinding perak terlalu lambat setelah menembus ke peringkat ke-6. Tidak hanya itu, teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu dan upaya untuk membangunnya secara perlahan. Sumber daya dapat mempercepat kemajuan teknik penguatan tubuh. Zhao Feng berpikir, dia mengatur barang-barangnya dan dia menemukan bahwa ada 400.000 perak di sakunya. Itu tumpukan. Zhao Feng berdiri linglung sejenak sebelum mengingat bahwa semua barang ini berasal dari bandit yang dia bunuh, terutama peringkat ke-7. Orang itu sendiri memberinya 200 hingga 300.000 perak. 85. Bertukar di kota provinsi. Zhao Feng menahan kegembiraannya sambil memegang ratusan ribu peraknya dan meninggalkan gedungnya. Dia tidak pernah bermimpi memiliki begitu banyak uang sebelumnya. Kembali di sekte Zhao, uang sakunya hanya 20 perak per bulan. Saya mungkin bisa membeli banyak sumber daya untuk membantu teknik dinding perak saya, pikir Zhao Feng. Segera, dia berjalan keluar dari istana Guanjun, di suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ukuran kota provinsi jauh melebihi kota bulu matahari. Penggarap dan gerbong bisa dilihat di mana-mana. Zhao Feng bahkan tidak perlu menanyakan arah pasar, dia mengikuti arus dan tiba di sana. Ratusan meter jauhnya, dia melihat sebuah toko dengan tanda pavilion obat di atasnya. Kekuatan di balik medisin pavilion memang kuat. Mereka bahkan memiliki toko di kota provinsi. Mata Zhao Feng berbinar gembira. Dia telah pergi ke medisin pavilion beberapa kali di Sun Feather City dan dia tahu kualitas barang yang mereka miliki di sana tinggi. 3 rumput cahaya bulan hutan sumsum giok salju yang berharga pil penghubung tulang 7 ular beracun terakhir Zhao Feng pusing hanya dengan melihat berbagai item. Sua. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia memindai semua item. Dalam sekejap, dia telah menghafal semua nama, penampilan, dan deskripsi. Ribuan pil, obat-obatan, dan sumber daya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pelajar bela diri untuk dihafal, tetapi Zhao Feng hanya menggunakan beberapa napas untuk menyegelnya ke dalam pikirannya. Dia kemudian menutup matanya dan memindai item di kepalanya untuk mencoba menemukan apa yang dia butuhkan. Apakah ada yang kamu butuhkan? Seorang pembelajar bela diri datang dan berkata dengan hormat. Dia telah merasakan bahwa aura Zhao Feng jauh lebih kuat dari yang lain. Zhao Feng segera berkata 3 bungkus bubuk penguat tulang, 3 pil penguat tubuh kondensasi darah, 3 pil penyimpanan qi dan 1 pil pengumpul matahari. Dia segera memanggil 4 item. Pelajar bela diri yang gemetar bertanya apakah Anda yakin menginginkan ini? Bubuk penguat tulang, salah satu sumber terbaik untuk membantu teknik penguatan tubuh berharga sekitar 39.000 perak per bungkus. Seorang kultivator di dekatnya berseru. Zhao Feng telah meminta 3 sekaligus. Teman kecil, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Seorang master pil parubaya berjalan mendekat dan melepaskan aura peringkat ke-6-nya. Tuan Pil Mao, pembuat pil dan pelajar di dekatnya memandangnya dengan hormat. Segera, situasi di sini menyebabkan perhatian banyak orang. Bercanda, saya tidak punya kebiasaan seperti itu. Zhao Feng tersenyum tipis. Mao Pil Master berjalan mendekat dan dengan tenang berkata, teman, barang-barang berharga ini berjumlah total 40.000 perak. Apakah Anda yakin Anda mampu membelinya?
Jelas bahwa Maupil Master tidak percaya bahwa Zhao Feng memiliki perak sebanyak itu. 40.000 perak. Pelanggan terdekat menarik napas dingin dan mendesah. Mereka tidak akan mengira bahwa beberapa item yang dipanggil oleh seorang pemuda berusia 14 tahun akan berharga 40.000 perak. Ya, Zhao Feng balas menatap Master Pil. Huff. Kemarahan muncul di wajah Maupil Master karena jika Zhao Feng benar-benar membelinya, pavilion obat tingkat tinggi akan muncul. Meskipun Maupil Master tidak berteriak, aura peringkat ke-6-nya meluas. Apakah kamu pikir aku tidak punya hak untuk melakukannya? Zhao Feng berkata dengan dingin saat kekuatan batin yang kacau dilepaskan darinya. Seketika, udara tampak membeku dan pelanggan di dekatnya merasa tercekik. Maupil Master menegang dan dia merasa kekuatan batinnya telah ditekan. Untungnya, aura itu hanya bertahan sedetik sebelum menghilang. Terlepas dari 7 hingga 8 orang di dekatnya, tidak ada orang lain yang merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Seorang pelajar pil bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Keringat dingin muncul di punggung Maupil Master. Tolong ikuti saya ke lantai 2. Menurut aturan pavilion kedokteran, jika barang senilai 20.000 perak akan ditukar, mereka harus pergi ke lantai 2. Perubahan sikap oleh Maupil Master membuat beberapa orang penasaran, tetapi ada beberapa yang merasakan aura kuat yang datang dan menghilang dalam sekejap. Martial, Master bela diri, seorang kultivator dari peringkat kelima bergumam pahit pada dirinya sendiri. Tetapi karena suaranya terlalu lembut, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Mereka yang mengetahui kebenaran merasa terkejut, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Maupil Master menatap Zhao Feng dalam-dalam lalu mengangkat tangannya. Dia belum pernah melihat Master bela diri muda seperti itu sebelumnya. Begitu seseorang menjadi Master bela diri, mereka akan dikagumi oleh para pembelajar bela diri dan seniman bela diri. Master bela diri bukan hanya simbol kekuatan, mereka juga simbol status. Tetapi pemuda yang baru berusia 14 tahun ini telah mencapai level ini. Tidak perlu, aku sedang sibuk. Hanya berdagang di sini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ini segera membuat Maupil Master sedikit canggung, tetapi dia tidak bisa melawannya, jadi dia harus bertukar di sini. Bedak penguat tulang, 39.000 bungkus, 3 bungkus sama dengan 117.000 pil kondensasi darah, 1 pil 32.000 perak, 3 pil 96.000 perak, pil penyimpanan C 1 pil 44.000 perak, 2 pil 88.000 perak. Sun Gathering pil masing-masing 80.000 perak. Semuanya menjadi total 381 perak. Maupil Master mengumumkan, 381.000 perak. Pelanggan terdekat mengambil napas dingin. Orang harus tahu bahwa satu binatang buas yang mematikan hanya bernilai 30.000 perak dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka dan pergi ke kedalaman hutan awan langit untuk melakukannya. Bahkan Master bela diri tidak akan berani memasuki kedalaman hutan awan langit. Ini peraknya. Zhao Feng mengeluarkan setumpuk perak tebal dan meletakkannya di atas bangku. Nomornya benar. Maupil Master dapat memastikan apakah itu alat pembayaran yang sah atau tidak dengan melihat apakah ada cap fakta 13 negara. Fakta 13 negara termasuk negara awan dan negara api Maple. Fakta ini juga disebut Fakta Sky Cloud 13 Country dan semuanya menggunakan mata uang yang sama untuk perdagangan yang lebih mudah. Segera, Maupil Master dan dua lainnya pergi untuk mengambil apa yang diinginkan Zhao Feng. Bedak penguat tulang X3 bungkus, pil kondensasi darah X3, pil penyimpanan CX2, pil pengumpulan matahari X1. Zhao Feng memastikan tidak ada yang salah. Pemuda ini bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Mata beberapa pembudidaya di pavilion kedokteran berbinar. Dua dari mereka bahkan mengikutinya dengan wajah redup. Mereka tidak tahu kultivasi sejati Zhao Feng. Tuan Pil Mao, pelanggan itu, seorang pelajar pil melihat ada sesuatu yang salah. Keamanan pelanggan di luar pavilion obat tidak ada hubungannya dengan kami. Selain itu, kultivasi dan latar belakang pelanggan ini. Maupil Master tidak mengkhawatirkan Zhao Feng. Seorang master bela diri berusia 14 tahun harus memiliki latar belakang yang kuat. Begitu Zhao Feng berjalan keluar dari pavilion, dia merasakan dua orang mengikutinya. Dia tertawa dingin, tapi dia tidak peduli dengan mereka. Menjadi murid Lord Guanjun, dia bisa melakukan hampir semua hal yang dia suka di provinsi Guanjun karena tuannya adalah tuan di sini. Tuan muda, begitu Zhao Feng memasuki istana Guanjun, kepala penjaga dari peringkat ke-6 datang dan menyambutnya. 8 seniman bela diri termasuk kepala penjaga berdiri dengan hormat. Mungkin penjaga normal tidak mengetahui latar belakang Zhao Feng, tetapi kepala penjaga memiliki beberapa koneksi dan dia tahu identitas Zhao Feng. Istana Guanjun. Dua orang yang mengikuti di belakangnya melompat. Teng, teng, langkah kaki mereka segera berhenti. Mereka semakin putus asa ketika mereka melihat kepala penjaga menyapa Zhao Feng dengan hormat. Istana Guanjun. Kota raksasa ini mengendalikan 12 kota lain dan yang bisa disebut tuan muda pasti memiliki hubungan dengan orang itu. Berpikir sampai di sini, keringat dingin muncul pada dua seniman bela diri. Hanya selangkah lebih maju, dan mereka akan berada di neraka. Pelatihan. Istana Guanjun. Zhao Feng kembali ke rumahnya dan membuat pelayan itu menyiapkan bak mandi berisi air panas, sehingga dia bisa memasukkan bedak penguat tulangnya. Bedak penguat tulang itu mirip dengan bedak lain yang pernah dia gunakan sebelumnya, hanya ratusan kali lebih baik. Saya mendengar bahwa bubuk penguat tulang memiliki efek yang sangat baik untuk teknik penguatan tubuh. Saya ingin tahu apakah itu akan berguna untuk teknik dinding perak saya. Zhao Feng mulai berendam di air obat. Air panas yang mendidih dapat dengan mudah membakar kulit orang normal, tetapi itu tidak berpengaruh pada tubuh kuat Zhao Feng. Gulugu. Air tiba-tiba mulai menggelegak dan berubah menjadi warna ungu merah seperti bunga yang mekar. Zhao Feng merasakan rasa sakit yang membakar dari tubuhnya dan perlahan meresap ke dalam darah dan sumsumnya. Obat yang sangat kuat. Keringat dingin muncul di dahi Zhao Feng tapi dia berhasil tidak berteriak. Menurut apa yang tertulis pada paket bubuk penguat tulang, peringkat ke-7 yang normal diperlukan untuk membagi satu paket menjadi dua dan menggunakannya secara terpisah. Zhao Feng yakin bahwa teknik dinding peraknya adalah teknik penguatan tubuh tingkat atas, jadi dia menggunakan seluruh paket sebagai gantinya. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah diubah oleh mata misterius itu dan bahwa dia bisa menyerap lebih banyak obat sekaligus. Peh. Zhao Feng merasakan desis panas yang dilepaskan dari mata kirinya, yang mendinginkan seluruh tubuhnya. Dan itu memungkinkan dia untuk menyerap obat lebih cepat. Jumlah dan kecepatan dia menyerap bubuk itu setidaknya 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Itulah sebabnya dia merasa obat itu sangat kuat dan murni. Selama beberapa jam, Zhao Feng menekan rasa sakit yang akan membuat orang normal pingsan. Setengah hari kemudian, Zhao Feng akhirnya menyesuaikan diri dengan rasa sakitnya. Pada saat ini, dia perlahan mengedarkan teknik nafas kembali, yang membantunya menyerap obat lebih merata. 1 siang dan malam kemudian, Zhao Feng akhirnya bisa meminum semua obatnya, tapi masih ada sisa di dalam tubuhnya. Tidak heran itu adalah item penguatan tubuh yang berharga. Zhao Feng merasa bahwa peningkatan teknik dinding perak sangat jelas. Sebelumnya, teknik dinding perak baru saja berhenti berkembang ketika telah mencapai tingkat ke-6. Ini persis seperti yang pengawal ketiga katakan teknik penguatan tubuh suci mudah dipelajari, tetapi seiring kemajuan, semakin sulit. Itu bagus bahwa tubuh Zhao Feng telah mengalami perubahan dengan bergabung dengan mata kiri yang misterius, yang meningkatkan kecepatan penyerapan obat.
Setelah menggunakan satu paket bubuk penguat tulang, Zhao Feng memikirkan sumber daya lain yang dia miliki, Sun Gathering Pill, 3x Blood Condensing Pill dan 2x Chi Storage Pill. Pil kondensasi darah juga membantu memperbaiki tubuh. Dia ingat apa yang dikatakan Lord Guanjun dalam-dalam, bahwa 9 jajaran jalur bela diri berfokus pada tubuh. Penggunaan pil penyimpanan Chi adalah untuk memurnikan kekuatan batin seseorang dan dia membelinya untuk teknik nafas pengembaliannya. Pil Sun Gathering terakhir berharga 80.000 perak dan itu bisa meningkatkan kultivasi pria yang melatih hukum yang. Tubuh, kekuatan batin, kultivasi. 4 item yang dibeli Zhao Feng difokuskan pada ketiganya dengan yang pertama adalah yang paling penting. Selanjutnya, Zhao Feng makan pil kondensasi darah, yang bisa memperkuat tubuh. Pil ini juga membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari bagi Zhao Feng untuk menyerap sepenuhnya. Setelah meminum pil ini, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan tubuhnya dan teknik dinding perak meningkat. Menurut pesanan, yang berikutnya dia akan makan adalah pil penyimpanan Chi. Di bawah fakta bahwa fondasi tubuhnya sangat kuat, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan batinnya meningkat dengan pesat. Hal ini membuatnya sadar sepenuhnya akan fakta bahwa fondasinya harus kokoh. Selama setengah bulan berikutnya, Zhao Feng hanya berkonsentrasi pada teknik dinding perak dan teknik pernapasan kembali. 3 paket bubuk penguat tulang, 3 pil kondensasi darah dan 2 pil penyimpanan Chi semuanya telah habis. Pada saat ini, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6. Pada tingkat ini, tubuh Zhao Feng sekuat perak dan ketika dia mengaktifkan teknik dinding perak, cahaya perak samar akan muncul di tubuhnya seolah-olah dia adalah patung yang tak terkalahkan. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan batin, aku bisa menghadapi peringkat ke-7 yang normal tanpa masalah. Zhao Feng berpikir, ini hanya di tingkat ke-6, jika dia mencapai yang ke-7, dia bisa memusnahkan hampir semua master bela diri dari peringkat ke-7 kecuali lawannya telah mempelajari seni bela diri suci juga. Selanjutnya, Zhao Feng akan memakan Sun Gathering Pill. Zhao Feng meninggalkan ini sampai terakhir karena dia ingin memperkuat fondasinya yang akan membantunya menyerapnya dengan lebih baik. Menutup matanya, Zhao Feng memakan Sun Gathering Pill. Setelah mencapai peringkat ke-7, kemajuan budidaya Zhao Feng telah melambat. Segera, Zhao Feng merasakan gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi pil ini perlu dilepaskan dan diserap secara perlahan. Zhao Feng membutuhkan 7 hingga 8 hari penuh dengan sirkulasi teknik nafas pengembalian tanpa henti untuk menyerap semua energi. 8 hari kemudian, Zhao Feng telah menyerap hampir semua energi. Pada saat ini, lampu hijau di dimensi mata kirinya telah mencapai 7 kaki 6. Kerja keras selama sebulan tidak membuat kultivasi Zhao Feng mencapai puncak peringkat ke-7. Aku tidak percaya bahwa Bei Moi hampir berada di peringkat ke-9 sejak kultivasi melambat begitu banyak setelah ke-7. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Itu bagus bahwa teknik dinding peraknya telah mencapai peringkat ke-6 puncak dan itu menjadi dasar yang kuat baginya, yang memberinya keyakinan bahwa dia bisa mencapai peringkat ke-8 dalam waktu 3 bulan. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya saat dia menarik napas dan kami. Sekarang, kualitas dan kuantitas kekuatan batinnya telah meningkat secara dramatis. Tidak ada peringkat ke-7 yang harus menjadi lawanku sekarang. Aku bahkan mungkin bisa menghadapi ranker ke-8 yang normal, tapi tidak ada kesempatan untuk menang jika aku bertemu monster seperti Bei Moi. Zhao Feng memperkirakan kekuatannya. Dia bisa menantang orang-orang dari peringkat ke-8 dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika mereka adalah pembudidaya normal dari peringkat ke-8. Jika mereka adalah keajaiban seperti Nan Gongfan atau Bei Moi, mereka akan memiliki setidaknya seni bela diri setengah suci. Dia tidak bisa mengalahkan mereka karena yang terakhir juga memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Seperti Bei Moi, dia telah membunuh seorang kultivator dari peringkat ke-9. Zhao Feng akhirnya keluar dari mediasi terpencil setelah 1 bulan. Pada saat ini seorang pelayan melaporkan kepadanya, Tuan Muda, ketika Anda sedang bermeditasi terpencil, Nona Zhao Yufei dan Tuan Muda Feng Hanyu datang untuk menemukan Anda. Oh, Zhao Feng meregangkan tubuhnya sambil berjalan keluar dari rumahnya perlahan. Rumah Feng Hanyu dan rumah Zhao Yufei tidak jauh. Tak lama kemudian, ketiganya bertemu. Saudara Zhao, tampaknya Anda telah meningkat sedikit dalam 1 bulan. Feng Hanyu tersenyum tipis dan dia sedikit penasaran. Masih belum cukup baik dibandingkan dengan saudara Feng. Zhao Feng menemukan bahwa Feng Hanyu hampir mencapai batas peringkat ke-7, tidak menodai nama jenius teratas dari 10 penjaga langit. Zhao Yufei telah meningkat dengan pesat juga, mencapai peringkat ke-7. Hari ini, 3 pemuda mendiskusikan keterampilan mereka dan yang lainnya ingin berdebat. Zhao Feng juga tidak menolak gagasan ini dan berdebat dengan keduanya. Hasil akhirnya adalah Zhao Feng melawan Feng Hanyu hingga terhenti, sementara Zhao Yufei kalah sedikit. Sepanjang perdebatan, Zhao Feng hanya menggunakan 60 hingga 70% kekuatan teknik dinding peraknya dan dia sedikit menghemat kekuatan keterampilannya yang lain seperti jari bintang dan langkah transparan merokok. Bahkan kemudian, Zhao Feng terkejut dengan kekuatan Feng Hanyu karena yang terakhir mungkin menyembunyikan kekuatannya juga. Tapi yang kaget adalah Feng Hanyu. Dia tidak akan mengira bahwa hanya setelah 1 bulan, Zhao Feng akan mampu bertarung setara dengannya. Sementara mereka berdebat, Zhao Feng menyadari bahwa baik Feng Hanyu dan Zhao Yufei telah berlatih beberapa seni bela diri setengah suci juga. Menjadi murid Lord Guanjun, kita bisa pergi ke aula perbendaharaan dan memilih total 10 setengah seni bela diri suci. Feng Hanyu memberitahunya. Berita ini membuat Zhao Feng melompat kegirangan. Tidak heran pengawal ketiga dan Bei Moi tampaknya tidak menaruh setengah seni bela diri suci di mata mereka. Keuntungan yang mereka peroleh dengan menjadi murid Lord Guanjun terlalu besar. Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke aula perbendaharaan ketika dia punya waktu. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa Nan Gongfan mengundang kita untuk berdebat satu sama lain dalam 3 hari dan Bei Moi juga akan ada di sana, kata Feng Hanyu. Perdebatan 1. Zhao Feng menantikan perdebatan karena dia tidak tahu seberapa kuat yang lain. Masih ada 2 hingga 3 hari tersisa sampai saat itu dan sebelum ini, Zhao Feng harus pergi ke balai perbendaharaan. Treasury Hall mengadakan banyak buku termasuk buku tentang sejarah, kedokteran dan seni bela diri. Buku-buku di sini sangat langka, tapi menjadi murid Lord Guanjun, Zhao Feng bisa membacanya kapan saja dia mau. Zhao Feng pergi ke bagian seni bela diri di mana buku-buku peringkat tertinggi mencapai peringkat setengah suci. Setengah peringkat suci cukup langka bahkan untuk master bela diri. Jika seseorang tidak membuktikan nilainya, mereka tidak berhak menerimanya. Namun, Zhao Feng bisa datang ke sini dan membaca salah satunya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan 10 buku. Menggunakan mata kirinya, Zhao Feng dengan cepat membaca semua buku yang dia minati. Sampai sekarang, semua seni bela dirinya secara teknis setengah seni bela diri suci. Keterampilan yang Zhao Feng dapatkan dari Bei Moi dan penjaga ketiga semuanya adalah seni bela diri tingkat atas setengah suci. Terutama teknik mengembalikan nafas, itu hampir seperti seni bela diri suci. Sepertinya aku tidak perlu memilih setengah seni bela diri suci lagi sekarang. Zhao Feng menyimpulkan, jika ada masalah, itu adalah jari bintang. Tapi jika digabungkan dengan partial Winstons, itu akan menjadi sangat kuat dan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus pada skill ofensif lainnya.
Zhao Feng lebih suka menghabiskan lebih banyak energinya pada 4 posisi angin mengalir, posisi angin tornado, posisi angin sebagian, dan posisi angin membakar. Sekarang Zhao Feng hampir sepenuhnya mempelajari posisi angin mengalir, dia pindah ke posisi tornado. Sejak dia melihat seni bela diri suci, dia samar-samar menyadari bahwa keempat posisi angin ini tidak normal. Hanya sikap yang tidak lengkap yang memiliki banyak kekuatan. Di dalam dimensi mata kirinya, Zhao Feng bisa membuka ingatan dari banyak adegan termasuk 4 posisi angin dan telapak angin misterius. Zhao Feng menemukan bahwa keduanya saling melengkapi dan serupa dalam banyak hal. Dia kemudian mengeluarkan semua keterampilan yang menurutnya menarik dan menyalinnya ke dalam pikirannya untuk memperluas pengetahuannya. Setelah itu, ia kemudian pindah ke bagian sejarah dan geografi. Karena ia lahir di klan cabang yang lemah, Zhao Feng tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia luar. Geografi dan sejarah terbatas pada Sky Cloud 13 negara. Hutan awan langit sangat besar, itu meluas ke 13 negara. Zhao Feng sedikit tercengang. Seperti namanya, 13 negara memiliki perjanjian untuk bekerja sama menghadapi musuh. Musuh macam apa yang membutuhkan 13 negara untuk bergabung? Zhao Feng dengan cepat menelusuri buku-buku sejarah. Selama 1000 tahun terakhir, 13 negara telah terperangkap di antara 2 negara kuat, negara kaya langit dan negara darah logam. Kedua negara telah berperang selama ribuan tahun dan jika salah satu dari mereka menang, itu berarti kehancuran 13 negara. Zhao Feng terkejut ketika dia mengatakan ini. Dahulu kala, dia mengira Sun Feather City sudah besar dan negeri awan hanyalah mimpi. Namun kini ke-13 negara termasuk negeri awan berjuang untuk bertahan di antara 2 negara kuat tersebut. Setelah keseimbangan antara keduanya rusak, fakta 13 negara akan dihancurkan. Benua Utara. Zhao Feng menemukan bahwa buku geografi mengatakan bahwa 2 negara kuat hanyalah salah satu dari banyak di benua utara. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng mencerna informasi yang dia pelajari. Tapi entah bagaimana, dia merasa bahwa buku itu hanya menyentuh sudut gunung. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi itu, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng semua datang ke rumah Nan Gongfan. Lord Guanjun sebenarnya memiliki puluhan murid luar, tetapi hanya 5 hingga 6 dari mereka yang berasal dari generasi yang sama termasuk Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Selain mereka, ada seorang pemuda bernama Yang Qingshan berusia sekitar 16 hingga 17 tahun, yang berada di peringkat ke-8. Haha, saudara Nan Gongfan, tidakkah Anda akan memperkenalkan wajah-wajah baru ini kepada saya? Yang Qingshan berteriak keras dan tampak sangat antusias. Nan Gongfan merasakan sakit kepala datang saat dia memperkenalkan ketiganya kepada Yang Qingshan. Kenapa bocah Bei Moi itu tidak ada di sini? Orang ini sedang melatih skill Ripple, kuharap dia menjadi gila. Hahaha. Yang Qingshan tertawa. Beberapa di sekitar usia yang sama semuanya ada di sini kecuali Bei Moi. Pada saat itu, mulut Yang Qingshan tidak pernah berhenti. Nan Gongfan merasa tidak berdaya, tetapi Yang Qingshan lebih kuat darinya. Ia di sini. Yang Qingshan berseru. Seorang pemuda tanpa ekspresi masuk, itu adalah Bei Moi. Saudara Bei, kamu akhirnya di sini. Nan Gongfan menghela nafas. Bei Moi melirik yang lain lalu duduk dan mulai berkultivasi lagi. Sementara Zhao Feng dan 2 lainnya bingung, Nan Gongfan dan Yang Qingshan semua bertindak jika ini normal. Semua murid mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari dan terkadang, mereka memamerkan keterampilan mereka. Di tengah-tengah ini, sebagian besar Nan Gongfan dan Yang Qingshan berbicara, sementara 3 lainnya menyela sesekali. Adapun Bei Moi, dia seperti balok kayu yang hanya duduk di sana dan berkultivasi. Segera, para pemuda memutuskan untuk bertanding. Siapa yang mau bermain denganku? Yang Qingshan berkata dengan antusias. Saya akan. Feng Hanyu berjalan keluar dan menghadap Yang Qingshan dan yang terakhir menekan dirinya ke peringkat ke-7 puncak. Kedua sosok itu bentrok di area kecil. Sikap menakjubkan gunung. Yang Qingshan tiba-tiba menggunakan seni bela diri suci dan mengulurkan telapak tangan, menyebabkan udara beriak. Sikap ilusi surgawi. Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan seketika, sosoknya menjadi seperti bulan, buram dan cepat, tetapi dia masih ditekan oleh Yang Qingshan. Sekitar 20 langkah kemudian, Feng Hanyu berkeringat dan ini dengan Yang Qingshan menekan kultivasinya. Setelah itu, Zhao Yufei naik dan bertukar beberapa gerakan dengan Yang Qingshan dengan yang terakhir menekan kultivasinya ke levelnya juga. Meskipun Zhao Yufei tampil lebih baik dari yang diharapkan, dia masih kehilangan 30 atau lebih gerakan kemudian. Yang Qingshan telah melatih banyak seni bela diri setengah suci ke tingkat tinggi dan dia tampaknya juga memiliki seni bela diri suci yang lengkap juga. Setelah Feng Hanyu dan Zhao Yufei kalah, giliran Zhao Feng. Giliranku. Zhao Feng berdiri. Hehe, lepaskan aku. Senyum muncul di bibir Nan Gongfan saat dia menggantikan Yang Qingshan. Yang Qingshan merasa sedikit penasaran, mengapa Nan Gongfan keluar dan menghadapi Zhao Feng. Tapi dia tidak menolaknya dan memberikan tempat itu kepada Nan Gongfan. Zhao Feng tahu bahwa kata-katanya tidak menyenangkan Nan Gongfan terakhir kali ketika mereka meninggalkan aula bela diri spiritual. Saudara Zhao Feng, santai, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat ke-7, sama seperti Anda. Nan Gongfan berkata dengan benar. Zhao Feng tidak peduli dengan kata-kata dan dia langsung muncul di belakang Nan Gongfan. Seluruh proses dalam keheningan total. Sangat cepat. Zhao Yufei dan Feng Hanyu terkejut. Zhao Feng telah menggunakan langkah transparan merokok, yang spesialisasinya adalah diam. Jari bintang. Zhao Feng segera menggunakan jari bintangnya dari tingkat ke-4 puncak, yang mengeluarkan garis cahaya biru. Tidak buruk. Nan Gongfan tersenyum dan dengan santai melambaikan lengan bajunya yang dengan mudah memotong serangan Zhao Feng. Begitu santai. Zhao Feng dipenuhi dengan kesungguhan, lawannya mungkin telah melatih seni bela diri suci yang bisa langsung menghancurkan jari bintangnya. Setelah menyelesaikan serangan itu, Nan Gongfan kemudian mendorong telapak tangannya dan mengirim lingkaran udara putih ke Zhao Feng. Yang terakhir ingin menghindar, tetapi dia merasakan kekuatan menghentikannya. Di tengah, Nan Gongfan menyedot semua kotoran, daun, dan cabang. Zeze, kekuatan hisap ilahi broter Nan Gongfan tampaknya meningkat lagi. Yang Qingshan tertawa. Jari bintang 1 garis. Zhao Feng mendorong ke depan bukannya mundur dan menggunakan kekuatan tarik. Dia segera menggunakan gerakan membunuh jari bintang. Tong, tong, tong. Jari Zhao Feng berulang kali ditusuk dan mengirimkan sinar cahaya biru yang indah. Kekuatannya memang kuat tetapi tidak berpengaruh terhadapku. Nan Gongfan tertawa saat dia berdiri di tempat yang sama dan mengusap tangannya. Lapisan gelombang udara putih mulai berputar di sekitar tubuh Nan Gongfan. Ketika serangan Zhao Feng mencapainya, kekuatannya akan berkurang dan akhirnya memudar. Sama seperti Zhao Feng mampu tenggelam dalam situasi berbahaya. Posisi angin mengalir. Sosok Zhao Feng tiba-tiba menyatu menjadi lapisan udara putih dan dia tampak menyatu dengannya. Jari bintang 1 garis. Serangan Zhao Feng tampaknya mengandalkan angin. Bocah ini bisa menyelesaikan seni bela diri suciku. Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah. Perdebatan 2. Penampilan Zhao Feng juga mengejutkan Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Yang Qingshan. Anak ini tidak sederhana untuk dapat menyerang dalam radius kekuatan hisap ilahi broter Nan Gongfan. Yang Qingshan tertawa keras. Sosok Zhao Feng seperti angin dan mengirimkan sinar meteor ke depan.
Flowing Winstance membuat kecepatan dan ofensifnya meningkat secara dramatis. Kekuatan Suction Godly Nan Gongfan menggunakan kekuatan batin untuk mengendalikan angin dan menciptakan tornado, tapi Zhao Feng menggunakan Flowing Winstance untuk menyelesaikan ini dan itu menyebabkan wajah Nan Gongfan menjadi sedikit redup. Berada di bawah master yang sama, dia ingin memberi pelajaran pada Zhao Feng, tetapi dia tidak menyangka lawannya akan begitu merepotkan. Tornado pusaran air, seru Nan Gongfan saat tornado asli tiba-tiba menjadi kacau dan terdorong ke segala arah. Kekuatan angin dapat dengan mudah menghancurkan rumah menjadi berkeping-keping. Sungguh langkah yang menakutkan. Zhao Feng merasa dadanya remuk dan angin merobek pakaiannya. Apakah ini kekuatan seni bela diri suci? Mata kiri Zhao Feng menyipit saat dia mencoba merasakan perubahan kekuatan batin Nan Gongfan. Teknik dinding perak miliknya dari tingkat ke-6 puncak berdiri kokoh melawan gelombang udara yang merusak. Mata kiri Zhao Feng menemukan pola dan kedalaman di balik gerakan Nan Gongfan dan dia menemukan bahwa itu mirip dengan tornado Winstance miliknya. Dia kemudian membuka kemampuan mata kirinya dan menyalin adegan ini ke dalam pikirannya. Seketika, adegan Nan Gongfan menggunakan tornado pusaran airnya muncul di dimensi mata kirinya. Di dalam dimensi, adegan bisa dimainkan puluhan kali lebih lambat dan bisa dilihat dari sudut yang berbeda. Segera, Zhao Feng menemukan bahwa wawasan keterampilan ini mirip dengan sikap tornado. Langkah kelima, jari bintang. Zhao Feng bergerak dengan angin dan dia mengirimkan jari yang menusuk yang meninggalkan titik-titik lampu hijau di belakang. Dalam sekejap, kerusakan Starfinger telah meningkat secara dramatis. Jari bintang tingkat kelima, Feng Hanyu dan Zhao Yufei sama-sama terkejut. Jari bintang terkenal di negeri awan karena sulit dilatih dan memiliki risiko besar. Keterampilan ini memiliki total 7 tingkat. Jika seseorang mencapai yang keempat, mereka bisa melepaskan kekuatan batin mereka keluar dari tubuh bahkan tanpa mencapai peringkat ke-7. Ketika dilatih ke tingkat kelima, serangannya akan seperti meteor, cepat dan indah. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa Zhao Feng bisa melihat kekurangan dalam kekuatan hisap Godly Nan Gongfan dan jadi dia membidik ke sana. Bagaimana orang ini mewujudkannya? Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah saat dia dengan cepat meledakkan lapisan anginnya. Ledakan, lubang 3 meter dibuat di mana keduanya bertukar pukulan. Pada titik tertentu, kultivasi Nan Gongfan telah melampaui batas peringkat ke-7. Teng, sosok Zhao Feng mendarat di tanah tanpa cedera. Karena teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level ke-6, dia hampir bisa menerima pukulan apapun dari Nan Gongfan secara langsung jika Nan Gongfan menekan kultivasinya di bawah peringkat ke-8. Terima kasih. Zhao Feng tersenyum saat dia kembali ke tempat duduknya dalam diam. Saudara Zhao Feng, kami belum selesai. Nan Gongfan sedikit marah. Maksudku serius. Saudara Nan Gongfan, kultivasi Anda baru saja melebihi saudara Zhao Feng saat itu. Sebagai kakak laki-laki, Anda seharusnya tidak menggunakan kultivasi yang lebih tinggi untuk mengalahkannya, kan? Suara Yang Qingshan terdengar. Jelas bahwa jika keduanya berada pada kultivasi dan peringkat yang sama, Nan Gongfan tidak bisa mengalahkan Zhao Feng. Saya meremehkan dia. Lain kali, saya akan berdebat serius dengan Brother Zhao. Nan Gongfan berkata sambil kembali ke tempat duduknya. Spar serius. Zhao Feng memahami arti dari dua kata ini. Jika mereka berdebat dengan serius, itu berarti Nan Gongfan ingin menggunakan kultivasi peringkat ke-8-nya. Di dalam ruangan, para murid tidak tahu bahwa perdebatan itu tidak luput dari perhatian. Saudara Ye, Zhao Feng ini lebih baik dari yang diharapkan. Teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level ke-6 dan keterampilan yang merepotkan seperti jari bintang juga telah mencapai level ke-5. Tidak hanya itu, dia tampaknya memiliki wawasan tentang seni bela diri suci. Pengawal ketiga sedikit terkejut. Apakah kamu tidak memikirkan siapa yang membawanya ke sini? Ye Lingyun berkata dengan percaya diri. Keduanya telah melihat pertempuran antara Zhao Feng dan Nan Gongfan. Kinerja Zhao Feng lebih baik dari yang diharapkan. Tidak buruk. Sepertinya mataku gagal kali ini. Sebuah suara terdengar di telinga keduanya. Ya, penjaga ketiga dan Ye Lingyun menganggukkan kepala mereka secara naluriah. Tunggu. Tidak. Detik berikutnya, keduanya melompat dan berserutuan. Berbalik, tidak ada satupun sosok di sekitar. Tapi suara Lord Guanjun jelas terdengar di telinga mereka. Keduanya mengamati sekeliling mereka dan mereka menemukan Lord Guanjun duduk bersila di atas pohon beberapa ratus meter jauhnya. Auranya seolah menyatu dengan pohon dan tanpa memperhatikannya dengan intimama, mudah sekali untuk merindukannya. Perdebatan antara para murid tidak hanya sampai ke penjaga ketiga dan telinga Ye Lingyun, itu juga mencapai Lord Guanjun. Tapi memikirkannya, itu cukup logis karena istana Guanjun adalah wilayah kekuasaan Lord Guanjun. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak akan luput dari pikirannya dan orang-orang ini adalah murid-muridnya. Tuan menganggap perdebatan ini dengan sangat serius. Penjaga ketiga dan Ye Lingyun saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mata Lord Guanjun lebih terfokus pada Bei Moi. Masing-masing dari mereka tampil baik dengan Zhao Feng memberikan sedikit kejutan. Tapi jelas, Lord Guanjun paling peduli dengan murid intinya, Bei Moi. Bei Moi, kita sudah lama tidak bertarung. Yang Qingshan menyarankan. Dalam hal kekuatan, Yang Qingshan sedikit lebih kuat dari Nan Gongfan dan Hari ditempatkan di belakang Bei Moi. Zhao Feng dan yang lainnya juga terlihat tertarik. Bei Moi adalah monster di mata mereka. Pertarungan solo, terlalu membosankan. Bei Moi berdiri dan tidak menolak gagasan berkelahi. Maksudmu, alis Nan Gongfan dan Yang Qingshan berkedut. Zhao Feng samar-samar tahu apa yang Bei Moi maksudkan. Kalian berlima bisa datang sekaligus. Suara Bei Moi tenang seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang sepele. Apa, semua sekaligus? Para pemuda yang hadir semua terkejut. Pada saat yang sama, ekspresi kemarahan muncul di wajah Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Apakah kamu terlalu takut? Bei Moi berjalan perlahan di antara kelima orang itu. Baik, Feng Hanyu berjalan ke lingkaran pertempuran. Segera, Yang Qingshan dan Nan Gongfan mengikuti dan mengepung Bei Moi. Karena Zhao Feng dan dua lainnya memiliki kultivasi yang lebih rendah, mereka berdiri agak jauh. Suasana menjadi sangat tegang. Bei Moi telah mencapai puncak peringkat ke-8, sementara pihak lain memiliki 2 peringkat ke-8 dan 3 peringkat ke-7. Apakah dia terlalu sombong? Zhao Feng berpikir. Pada saat ini, pengawal ketiga dan Ye Lingyun menahan napas saat mereka fokus pada pertempuran. Kekuatan hisap ilahi. Nan Gongfan memimpin serangan dan mengulurkan telapak lingkaran udara putih ke arah Bei Moi. Sebuah gaya tarik mematikan segera muncul di tubuh Bei Moi, tetapi yang terakhir berdiri diam seperti batu. Rasanya seperti kedua kakinya bersarang jauh ke dalam tanah. Salju longsor. Yang Qingshan berseru saat dia mengirim telapak tangan yang kuat ke arah Bei Moi. Dia dan Nan Gongfan adalah penyerang utama, sementara 3 lainnya adalah pendukung. Jari bintang, ilusi bulan rusak, tarian 1000 daun. Zhao Feng, Feng Hanyu dan Zhao Yufei menyerang dari samping. Dari ketiganya, langkah Zhao Feng bisa mengancam peringkat 8 sementara serangan dari 2 lainnya hampir bisa. Segera, rentetan serangan menuju Bei Moi. Bagus, riak kehancuran. Bei Moi berdiri diam dan tiba-tiba membuka tangannya. Saat dia melakukannya, riak kekuatan batin menyapu ke sekelilingnya. Riak boom, serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan segera dibubarkan dan riak lain mengirim mereka terbang.
Wah, Nan Gongfan segera memuntahkan seteguk darah, sementara Yang Qingshan menjadi pucat dan menderita luka dalam. Bam bam bam, riak lain segera membubarkan serangan Zhao Yufei, Feng Hanyu dan Zhao Feng dan mengirim dua yang pertama terbang. Sua, energi yang tersisa mengirimkan lapisan debu, yang menghalangi pemandangan. Gerombolan binatang, uhuk-uhuk, debu bahkan meniup ke wajah pengawal ketiga dan Ye Lingyun. Keduanya saling memandang dan mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kekuatan 6 keajaiban besar berada pada tingkat yang sama dengan para pembudidaya dari peringkat ke-9. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Lord Guanjun saat dia menatap zona debu. Pusat gelombang debu, Bei Moi berdiri di sana dengan kaki setengah inci di tanah, segala sesuatu yang terlihat hancur. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda pucat dengan wajah Nan Gongfan dan Yang Qingshan yang menerima luka dalam. Di sisi lain, Feng Hanyu dan Zhao Yufei juga sedikit terluka. Hanya ada satu pengecualian. Di tepi luar zona debu, ada seseorang yang berdiri di sana tanpa cedera dengan ekspresi serius. Kekuatan orang ini lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya dari peringkat ke-9. Zhao Feng menatap Bei Moi. Sejak dia memasuki keluarga utama Zhao dan kota provinsi, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang begitu berbakat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa bertarung dengannya. Saat debu mengendap, situasinya terlihat. Bei Moi berdiri tanpa ekspresi dan berkata dengan santai, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu. 60%. Para jenius yang hadir ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Senyum pahit muncul di wajah Feng Hanyu, dia akhirnya menyadari mengapa Bei Moi bisa menjadi satu-satunya murid inti Lord Guanjun, sedangkan dia hanya bisa menjadi murid luar. Dia tidak menyadari bahwa perbedaan antara keduanya akan begitu besar. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuatan brother Bei Moi hampir sama dengan saya sekarang. Ye Lingyun menghela nafas. Di dalam gedung, sekelompok pemuda membuka mulut mereka, tetapi tidak ada yang keluar. Keheningan yang mati. Di pohon yang jauh, senyum muncul di wajah Lord Guanjun, segera akan tiba waktunya. Beberapa saat kemudian, Aye, saudara Bei Moi, kamu terlalu kuat. Yang Qingshan berkata tanpa daya sementara kecemburuan melintas di mata Nan Gongfan. Hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tenang karena perbedaan kultivasi di antara mereka sangat besar. Saudara Zhao Feng. Tiba-tiba, Bei Moi berbalik menghadap Zhao Feng. Zhao Feng menegang, ada apa? Tatapan para pemuda mendarat padanya. Apakah kamu menembakkan jari itu saat itu? Bei Moi menatapnya dan melambaikan lengan bajunya. Para pemuda itu menyipitkan mata dan melihat ada lubang kecil di lengan baju Bei Moi. Jelas, ini hanya terbatas pada lengan baju Bei Moi. Lengannya bahkan tidak memiliki tanda di atasnya. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan yang lain pun terkejut. Ketika mereka bertukar gerakan, Bei Moi telah menggunakan serangan jarak jauh yang bahkan telah mengurangi serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan menjadi 0 bahkan sebelum mendekatinya. Di bawah tatapan terkejut, Zhao Feng tersenyum tipis, mungkin aku hanya beruntung. Beruntung, kecurigaan muncul di mata Yang Qingshan, hanya Zhao Feng yang tidak terluka. Tidak hanya itu, serangan jarinya telah menembus celah pada gerakan Bei Moi dan meninggalkan lubang kecil di sana. Jika dia hanya melakukan salah satu dari mereka, maka itu mungkin keberuntungan. Tetapi jika 2 poin ditambahkan bersama-sama, kemungkinan itu menjadi keberuntungan sangat rendah. Penjaga ketiga dan Ye Lingyun sedikit terkejut. Adegan sebelumnya terlalu kacau dan mereka tidak menyadarinya. Itu adalah Lord Guanjun di pohon yang bergumam persepsi yang luar biasa, untuk dapat menangkap kelemahan Bei Moi dalam sekejap dan menyerangnya dalam kekacauan. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran selain Zhao Feng dan Bei Moi adalah Lord Guanjun. Lord Guanjun telah menganalisis apa yang telah terjadi, dia juga tidak menyadarinya sebelumnya. Beruntung, Bei Moi tidak menanyainya lebih jauh, tapi dia sedikit kesal. Dia ingin mengalahkan keenam jenius dalam satu pukulan dengan akhir yang sempurna. Tidak hanya itu tidak terjadi, dia juga menerima lubang paku tebal di lengan bajunya. Ini adalah satu-satunya tanda yang menodainya. Sejak dia diterima oleh Lord Guanjun sebagai murid inti, dia tidak pernah kalah dari siapapun dalam aspek apapun di antara generasinya. Zhao Feng adalah orang pertama yang melakukannya. Pertama, dia dikalahkan dalam hal menghafal dan sekarang, sebuah tanda telah muncul di pakaiannya. Perdebatan antara para murid berakhir di sini. Tuan Guanjun, pengawal ketiga dan Ye Lingyun semuanya pergi. Setiap murid telah memperoleh sesuatu dan karenanya, mereka semua dengan cepat kembali ke rumah mereka untuk berkultivasi. Dalam perjalanan kembali, bayangan gerakan Bei Moi muncul di benak Zhao Feng. Terlalu kuat, Zhao Feng tidak dapat menemukan cara untuk melawannya secara langsung dan Bei Moi hanya menggunakan 60% dari kekuatannya saat itu. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia menemukan bahwa kultivasi Bei Moi sangat dekat dengan peringkat ke-9 dan kekuatan batinnya bahkan lebih baik daripada teknik nafas pengembaliannya. Setelah menganalisis pertarungan, Zhao Feng dapat memastikan bahwa Bei Moi telah melatih setidaknya 3 hingga 4 seni bela diri suci. Di tengah-tengah itu, skill Ripple lebih kuat dari kebanyakan seni bela diri suci dan itu membuat Zhao Feng menyadari ada perbedaan di antara seni bela diri suci. Segera, dia ingat beberapa konten yang dia hafal di perpustakaan. Seni bela diri suci dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas puncak. Keterampilan yang saya lihat hari itu di balai perbendaharaan semuanya harus kelas rendah. Di dalam pikiran Zhao Feng, ada sejumlah besar pengetahuan. 2 hari yang lalu, dia telah menyalin sejumlah pengetahuan yang tak terbatas ke dalam pikirannya, yang sebagian besar belum dicerna. Kembali ke tempatnya, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan tentang apa yang telah dia pelajari hari ini. Inti dari Flowing Wind Stance telah diambil olehnya. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa wawasan tentang Tornado Stance. Zhao Feng mengedarkan teknik pernapasan kembali dan di sekelilingnya terdengar suara udara bersiul. Jari bintang, Zhao Feng menikam dan jari sederhana menyebabkan angin di sekitarnya bertiup ke arah itu. Seperti ini, Flowing Wind Stance membantu skill speed sedangkan Tornado Stance membantu skill ofensif dan menciptakan serangan jarak jauh. Zhao Feng memperoleh lebih banyak wawasan. Keempat kuda-kuda itu adalah posisi angin mengalir, posisi tornado, posisi angin sebagian, dan posisi angin terbakar dengan masing-masing kuda-kuda semakin dalam dan kuat. Sampai sekarang, Zhao Feng telah mempelajari 50-60% dari sikap tornado. Jika dia benar, Burning Wind Stance dan Partial Wind Stance sama-sama merupakan skill ofensif. Untuk beberapa hari, Zhao Feng tinggal di kamarnya. Hari tertentu, Zhao Feng membuka matanya. Tuan muda Zhao, Tuan Ye Lingyun menyuruhmu pergi kepadanya, ada pertemuan penting. Seorang pelayan memanggil. Biasanya, pelayan tidak akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang mendesak. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan dia menanyakan arah. Titik berkumpulnya adalah batalion pengawal langit. Segera, Zhao Feng tiba di tengah lapangan. Ketika dia tiba, sudah ada banyak orang di sana dan keduanya yang duduk di kursi kepala adalah penjaga ketiga dan Ye Lingyun. Sisanya adalah semua murid luar Lord Guanjun dan 10 penjaga langit yang baru. Ketika semua orang telah tiba, Tuan pengawal ketiga, apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya. Penjaga ketiga menjawab misi ini memiliki beberapa hubungan dengan misi pembunuhan sebelumnya.
Misi pembunuhan. Zhao Feng sedikit terkejut, bukankah mereka membantai semua bandit sebelumnya? Para pemuda lain yang hadir juga penasaran. Zhao Feng kemudian berpikir, jika ini hanya misi pembunuhan, mengapa Bei Moi, murid inti, muncul? Seperti ini, setelah kami meninggalkan zona bandit, sejumlah besar binatang buas dan mematikan mulai menyerang desa-desa terdekat dan mereka membentuk gerombolan binatang buas dengan tujuan menghancurkan kota provinsi Guanjun. Ye Lingyun mengatakan alasannya, gerombolan binatang. Semua pemuda terkejut, mengapa zona bandit memiliki gerombolan binatang buas acak? Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia mengejar pemimpin serigala. Pada saat itu, Zhao Feng melihat sosok berkerudung dan beberapa binatang mematikan tingkat tinggi. Ukuran gerombolan binatang itu sangat besar. Ada sejumlah besar binatang mematikan tingkat rendah dan beberapa binatang mematikan tingkat tinggi yang telah menghancurkan beberapa desa dan mereka mulai mengancam kota provinsi Guanjun. Ye Lingyun berkata dengan sungguh-sungguh. Binatang mematikan tingkat tinggi. Hati para pemuda terkepal. Ada banyak rumor tentang binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya harimau gigi pedang bersayap dua. Salah satu dari mereka akan mampu menghancurkan sebuah desa dan bahkan mengancam beberapa kota kecil. Kota provinsi Guanjun telah mengirim pasukan, tapi itu masih belum cukup. Gerombolan binatang kali ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Tuan Guanjun telah memerintahkan kalian semua untuk mempertahankannya. Kata penjaga ketiga, membela. Semua pemuda menghela nafas. Hanya melalui pertempuran, potensimu akan tersulut. Sikap Zhao Feng berada di sisi baiknya. Sama seperti orang-orang sedang berdiskusi. Mengaum. Jeritan menusuk terdengar di atas kota provinsi Guanjun. Bagaimana situasinya? Apakah gerombolan binatang itu sudah tiba di kota provinsi Guanjun? Jantung Zhao Feng melonjak. Dia membuka mata kirinya dan melihat bahwa ada seekor burung emas besar di langit. Aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat daripada tiger gigi pedang bersayap dua. 90.